Drama ini dimulai dengan seorang remaja bernama Dongju yang putus asa memohon untuk menyelamatkan ayahnya yang sedang sekarat dan telah menunggu berjam-jam untuk perawatan. Namun, ayahnya tidak pernah mendapatkan bantuan yang dibutuhkan dan meninggal di UGD. Sementara itu, Dr. Do keluar dari ruang operasi untuk memberitahu anggota dewan operasi itu berhasil. Dongju marah berteriak kepada Dr. Do, menegaskan ayahnya tiba dulu sebelum anggota dewan dan seharusnya dirawat lebih dulu. Ketika Dongju menyerang, dia segera ditahan. Di waktu selanjutnya, Dongju mengamuk membuat kekacauan sebab ketidakadilan yang dia rasakan. Saat itu Teacher Kim datang, dia lalu melucuti Dongju hanya memanfaatkan kemejanya lalu menyuntiknya. Selanjutnya Dongju terbangun, Teacher Kim mengatakan kepadanya, jika dia ingin membalas dendam pada orang yang menyakitinya, Dongju harus menjadi manusia yang jauh lebih baik daripada orang-orang itu. Jangan membalas dendam dengan kemarahan, namun dengan keterampilan. Di tahun 2011, Dongju dewasa kini telah menjadi dokter. Suatu ketika staf rumah sakit bergegas memeriksa korban kecelakaan konstruksi. Dongju berlari untuk bergabung bersama mereka. Ketika itu, seorang siswa berteriak kepadanya bahwa ibunya datang lebih dulu dan membutuhkan perhatian medis segera. Dia mencoba memanggil dokter senior yaitu Sojun, namun dia terlihat sibuk dan menolaknya. Sojun terus mendesaknya bersikeras bahwa pasien lain juga sakit parah, namun Sojun berteriak kondisi pasien pria ini lebih kritis. 답답한 새끼가 들어왔어. 폐렴해야 폐를 찍을지도 모른다고요. 피 떨어지는 거 안 보이니? 누가 더 급하니? Segera korban konstruksi lain datang dengan tongkat logam di perutnya masuk ke UGD. Sojun menghubungi Dr. Moon yang sedang di ruang operasi. Sojun memberitahunya pria dengan batang logam di perut. Dr. Moon akan mengambil alih setelah dia menyelesaikan operasinya. Sojun dan tim mempersiapkan pasien dengan fast. Namun salah satu staf rumah sakit menyentuh batang logam itu sehingga menjatuhkannya. Alhasil darah pun mulai menyembur. Sojun menjadi linglung, namun Dr. Moon yang masih terhubung berteriak kepadanya untuk menjaga pasien tersebut tetap hidup, tidak peduli apapun selama 10 menit berikutnya hingga dia selesai dengan operasinya. Sojun sadar, dia segera memaksa tangannya masuk ke perut pasien untuk menghentikan pendarahan. Hal ini menstabilkan organ vital pasien dan tim merasa lega. Segera pasien dibawa menuju ruang operasi dengan Sojun tetap memasukkan tangannya ke perut pasien dan Dongju memperhatikan dengan kagum. Di waktu selanjutnya di kafetaria, Sojun duduk di hadapan Dongju yang makan sendirian. Sojun memberitahu Dongju bahwa di UGD bukan mengenai siapa yang datang lebih dulu, namun siapa yang butuh bantuan lebih dulu. 아니요, 시간이 없어서. 넌 같이 밥 먹을 친구도 없냐? Selanjutnya, seorang pasien demam datang mengeluh sakit dada dan Dongju memerintahkan EKG untuk memeriksa aktivitas listrik jantungnya. Namun, pasien mengalami serangan jantung. Dongju melakukan CPR, Sojun muncul, dia mendiagnosis bahwa pasien mungkin menderita miokarditis. Sojun meminta ECMO mesin yang akan memperpanjang hidup pasien dengan meniru fungsi jantung dan paru-paru. Namun rekannya mengira Sojun gila, sebab mereka tidak memiliki wewenang melakukan semacam itu. Mereka harus menunggu sunbae mereka. 이따가 갑자기 심정지한 거라면 흉부외과 선생님 콜 해놨습니다. 그만합시다. Seketika Dongju datang dengan mesin itu. Keduanya lalu bekerja sama menghubungkan kateter ECMO ke arteri pasien. Segera mereka berhasil menyelamatkan pasien. Sojun kemudian dihadapkan dengan Sunbae sebab melakukan tindakan tanpa persetujuan seniornya. Namun Sojun tidak terpengaruh akan teriakannya sebab semuanya berhasil dan pasien selamat. Sunbae lalu memperingatkannya bahwa dia tidak akan lolos kali ini. Dongju mendengar ini semua dan dia menjadi gelisah. Dongju menemui Sojun di ruang penyimpanan. Dongju mengakui dia menyadari usai menyaksikannya hari ini betapa kurangnya dia sebagai dokter. Dongju mengakui dia menyukainya, namun Sojun mengatakan dia sudah berkencan dengan seseorang. Beberapa saat kemudian, Dongju melihat Sojun menunggu seseorang di luar dan segera dia menghampirinya. Dongju mengatakan dia telah jatuh cinta kepadanya di hari Sojun menyelamatkan pasien konstruksi dengan tangannya. Sojun berusaha memberitahunya dia sudah bersama seseorang, namun Dongju tetap ingin berkencan dengannya. 너 뭐랬냐 너 지금?
같이 자고 싶다. 과다 분비된 상태에서 Segera Dr. Moon muncul. Sojung memberitahu Dongju bahwa Dr. Moon adalah kekasihnya. Ketika di dalam mobil, Dr. Moon mengeluarkan cincin berlian menyelipkan di jari Sojung, menyarankan agar mereka menikah usai dia menyelesaikan masa tinggalnya. Akan tetapi, truk besar meluncur ke arah mobil mereka, sehingga kecelakaan pun terjadi. Sojung segera dibawa ke ruangan, di mana ultrasonografi menunjukkan pendarahan di rongga peritoneal Sojung. Dr. Moon yang nampak tidak mengalami masalah, memutuskan melakukan operasi sendiri. Namun Dongju menolak, bersumpah menemukan orang lain. Dongju membuat Sojung melakukan CT scan dan Sojung sadar kembali. Sojung menanyakan Dr. Moon yang membuat Dongju kesal. Dongju mengatakan Dr. Moon baik-baik saja, namun Sojung menuntut agar Dongju memeriksa Dr. Moon sebab kepalanya terbentur keras saat kecelakaan. 지금 다 죽게 생기고 선배라고요. 가서 문 선생님부터 체크. Dongju menuju ke bawah melihat Dr. Moon berbicara dengan perawat di tangga. Mereka nampaknya telah berselingkuh. 사장은 어떻게 됐어? Ketika di luar, Dr. Moon tiba-tiba pingsan dan Dongju menyadari dia membuat kesalahan besar. Segera Dr. Moon meninggal sebab pendarahan otak dan staf rumah sakit menghadiri pemakamannya. Usai ini, Dongju pergi memeriksa Sojung, namun Sojung menghilang dari ruangannya. Sementara Sojung berjalan-jalan di hutan dengan lengan patah, dia tersandung dan jatuh dari bukit yang melukai pergelangan kakinya. Malam tiba, Teacher Kim menemukan Sojung dan segera memeriksa cederanya. Usai itu, Teacher Kim mengangkatnya ke punggungnya dan membawanya menuruni gunung. Sojung terbangun di ranjang rumah sakit. Teacher Kim mengatakan kepadanya pergelangan kakinya patah. Namun perhatian sebenarnya pada pergelangan tangannya. Bahkan dengan terapi, Sojung mungkin hanya mendapatkan kembali 70% fungsi sebelumnya. Usai mendengar bahwa Sojung seorang ahli bedah, Teacher Kim mengatakan dalam skenario terburuk, fungsi pergelangan tangannya tidak akan kembali. 반깁수에 나왔어. 정신이 좀 드나? Di tahun 2016, Dongju dilantik di Departemen Bedah. Dia diperkenalkan sebagai pencetak skor terbanyak dalam ujian sertifikasi baru-baru ini. Namun itu tidak berarti apa-apa sebab anggota baru lain yaitu putra Direktur Do yaitu In Bum. Semua orang lebih tertarik padanya. Usai ini Dongju menemui Direktur Do. Dongju diperintahkan untuk mengambil kasus PIP, namun Dongju menolak. Direktur Do menantangnya untuk mengoperasi PIP jika dia ingin melawannya dengan benar. Dongju pun setuju. 이 자리에 서 있는 건 아니겠지? 그 정도 리스크는 감수해야지. Di ruang operasi, Direktur Do dan In Bum menyaksikan Dongju dari atas, namun operasi berubah menjadi lebih buruk. Dongju berupaya mengendalikan situasi. 제재동기 빨리 가져와! Namun upayanya gagal, sehingga operasi diakhiri dengan sebutan Table Death. Kegagalan ini membuat Dongju dipindahkan ke rumah sakit cabang Rumah Sakit Doldam. Dongju menuju Rumah Sakit Doldam berhenti di depan rumah sakit yang nampak sepi. Ini membuatnya menjadi cemas. Dongju kemudian memutuskan ke bar, dia terlihat sedih, dia menulis surat pengunduran dirinya. Saat itu, pria lain tidak sadarkan diri. Dongju memerintahkan staf terdekat membawa defibrilator ketika dia mulai melakukan kompresi dada. Ketika bersiap meraih defibrilator, seseorang menendangnya, dia adalah Teacher Kim. Teacher Kim bertanya, apakah Dongju berusaha membunuh pria yang tidak sadarkan diri itu? Dongju marah menunjukkan lencana rumah sakitnya. Teacher Kim menyatakan Dongju tidak boleh minum jika dia ingin menjadi dokter. Dongju yang sombong bertaruh pada Teacher Kim dengan mempertaruhkan lehernya jika Teacher Kim bisa menyelamatkan pasien. 술 처먹었으면 나서질 말든가. 하려면은 술을 처먹지 마. 너야말로 이 사람 죽일 생각이냐? Teacher Kim meraih pasien dan kemudian melakukan Heimlich. Segera acar besar keluar dari mulut pasien. Dongju terkejut, ternyata pasien itu hanya tersedak. Teacher Kim membawa Dongju ke dapur. Dongju menjadi takut sebab pertaruhan mereka. Segera Dongju membebaskan diri keluar dari dapur, bergegas naik taksi menuju ke rumah sakit Doldam. Di dalam, Dongju bertemu dengan Kite, menjelaskan dia dokter yang baru dipindahkan, namun Kite tidak mempercayainya tanpa dokumen. 2번 창고로 가주세요. 저 진료받으러 온 게 아니고요. 오늘 진료는
Tidak ada tempat lain untuk pergi, Dongju memutuskan tidur di bangku malam itu. Usai mengalami mimpi buruk, Dongju terbangun dan Ki-tae menyambutnya dengan hangat sebab dia baru saja memastikan identitas Dongju dengan rumah sakit utama. Ki-tae lalu membawanya menemui Direktur Yo. Ki-tae memperkenalkan diri sebagai kepala administrasi. 뭐 그런 겁니다. 쪽에는 유능한 외과 과장이 있고 그러면은 내과 쪽으로 충원을 해. Suatu ketika Dongju dikejutkan kehadiran Sojung. Sojung terkejut bertanya mengapa Dongju ada di sini. Dongju mengatakan dia dipindahkan. Dongju bertanya-tanya apakah Sojung di sini sudah 5 tahun lamanya, dan bertanya apakah Sojung membaca atau mendengarkan pesannya. Namun Sojung mengatakan tidak dan bergegas pergi. 문자 남기고 음성 남기고 언제까지 있을 건데? 당분간은 여기서 일해요. Suatu ketika keduanya menangani pasien dan Dongju menyarankan memindahkan pasien ke rumah sakit lebih besar. Tetapi perawat O menduga pasien akan meninggal dalam perjalanan. 그래서 가까운 큰 병원이 얼마나 걸립니까? 당장 지체하지 말고 큰 병원으로 옮겨야지. Segera Teacher Kim muncul mengambil alih situasi dan Dongju terkejut melihat Teacher Kim. Dalam hitungan menit, Teacher Kim mampu menangani pasien hingga membuat Dongju terkagum-kagum dengan kecepatannya. Teacher Kim memerintahkan mereka menyiapkan ruang operasi. Meski terkesan dengan Teacher Kim, Dongju menghentikannya dan memarahinya sebab tindakannya yang sembrono. Teacher Kim menyatakan hanya ada satu perintah di area ini, yaitu selamatkan pasien. 너 왜 그렇게 변한 거야? 환자라도 하나 건져 인정받던가. 뭐가 됐든 해내야만 하는 거예요. Sojung mengingat kembali masa lalunya usai melihat Dongju. Ia membuatnya putus asa sehingga mengambil banyak pil. Di kantor, perawat O berunding dengan Sojung yang memegang pisau bedah di pergelangan tangannya. 일이 달라고요. 윤 선생은 이미 완쾌됐고 소리가 멈추질 않아요. Sementara Direktur Yo menghentikan Dongju untuk ikut campur. Ketika Dongju mengulurkan tangannya, Sojung mengambil pisau bedah dan melukai tangannya. Teacher Kim meluncur dan meraihnya untuk menyelamatkan Sojung. Ketika Teacher Kim bersiap untuk operasi, Dongju masuk untuk membantunya. Sebelum mulai, Teacher Kim memberinya peringatan terakhir, yaitu jika Dongju membuat satu kesalahan, maka Dongju harus menyerahkan tangannya dan memberikannya kepada Sojung. Teacher Kim memulai operasi dan mengumumkan dia akan menyelesaikan penyambungan kembali saraf, arteri, dan 3 tendon yang terputus dalam waktu 30 menit. 저런 속도가 가능하다니. FCR PL 컴플릿. Dongju mengamati kemampuan bedah Teacher Kim. Dia takjub dengan kecepatannya. Saat melakukan operasi, Dongju terlihat canggung menjatuhkan gunting bedah, sehingga mengkhawatirkan semua orang di ruangan itu. Perawat tua dengan cepat mengambil alih tugas Dongju. Teacher Kim berhasil menyelesaikan jahitan terakhirnya. Usai itu, Teacher Kim menginstruksikan Dongju menutup luka Sojung dan menyelesaikan tugasnya. Usai operasi berakhir, Teacher Kim menerima telepon dari perawat O yang memberitahukan kepadanya bahwa mereka telah memindahkan Sojung ke ICU. Dia menambahkan Dongju benar-benar kaget saat ini akibat insiden di ruang operasi sebelumnya. Esok harinya, Sojung bangun dan memeriksa tangannya yang diperban. Dia merasa ngeri saat mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Di kantor, Ki-tae menginginkan mempertahankan Dongju di Doldam sebab betapa berbakatnya Dongju. Perawat O menyarankan agar mereka berbicara dengan Teacher Kim mengenai ide itu sebelum mengambil keputusan, dan Direktur Yo menyetujui. 패스한 인재 중에 인재 비책이 절대적으로 필요합니다. 진 전부 다 Di UGD, Dongju memeriksa pasien yang tidak sadarkan diri. Ketika Sojung datang untuk memberitahunya bahwa pasien itu perlu segera dioperasi, Dongju menanyakan keberadaan Wali, dan Sojung menjawab mereka sedang dalam perjalanan. Dongju mengatakan dia akan beroperasi hanya setelah Wali pasien tiba dan memberikan persetujuan prosedur itu. Namun Sojung membalas bahwa pasien bisa mati sebab pendarahan yang berlebihan. 하는 겁니다. 오더도 내가 내리고요. 할지도 모르는 건 선배 손목이니까. 출혈로 인한 쇼크 걸 수도 있어요. Teacher Kim dan dia mulai marah. Dia memihak Sojung dan memerintahkan persiapan operasi. Ketika Sojung bersiap menjalankan perintah, Teacher Kim mengatakan dia sedang berbicara dengan Dongju dan meminta Sojung pergi. Teacher Kim menambahkan Sojung secara mental tidak layak menjadi dokter sebab dia melukai dirinya sendiri. Dongju membela Sojung mengatakan Teacher Kim terlalu kasar, namun Teacher Kim menolak berdebat. 이건 또 무슨 말도 안 되는. 이엠보드 쫓겨나는 거 못 봤어? 그럼 뭐 전화상으로 통화받고. Dr. Song menghubungi Dongju. Dia mengundang Dongju makan malam dengan Dr. Do.
menyebutnya sebagai kesempatan meminta posisi lamanya kembali. Namun masalahnya, Dongju mendapatkan shift Jumat malam di UGD. Menjelang malam, pasien darurat masuk. Perawat Tom memanggil Dongju, namun Dongju justru dilema. Menyadari jika dia melewatkan makan malam dengan Dr. Song dan Dr. Ro, dia akan kehilangan kesempatan kembali ke rumah sakit utama. Ketika perawat O berteriak, Dongju tidak peduli. Namun segera ibu pasien mulai menangis, meminta Dongju menyelamatkan putranya. Ini membuat Dongju mengingat saat dia memohon ayahnya diselamatkan di masa lalu. Terungkap pasien mengkonsumsi pestisida tertentu dalam keadaan mabuk, sehingga Dongju mencoba menyadarkannya. Namun usahanya gagal dan pasien meninggal. Tentu ini membuat Dongju sedih. Dongju pergi ke aula menyampaikan berita ini, namun orang tua tidak bisa mendengarnya sebab alat bantu dengar mereka tertinggal di rumah. Sehingga Dongju berteriak bahwa putra mereka meninggal, sehingga orang tua tersebut mengalami kesedihan yang mendalam. 돌아가셨다고요? 나 결혼도 하는데 Dongju menerima telepon dari ibunya. Ibunya bertanya mengenai keadaan Dongju, namun Dongju tidak menjawab. Pertanyaan dan suara ibunya itu menghancurkannya dan Dongju mulai menangis. Dongju menemui Sojung untuk memeriksa keadaannya, namun Sojung bertanya mengapa dia muncul dalam hidupnya lagi. Dongju mengatakan dia tidak datang karena dia kebetulan ada di sini. Dongju bertanya mengapa dia mengambil obat penenang, namun Sojung menolak menjawab, menyuruh Dongju pergi. 난 보고 싶었는데. 타고 좀 나가라고. Sojung menyuruh Dongju untuk bergegas menangani pasien luka bakar, namun Dongju gugup mengakui dia tidak pernah merawat orang dengan luka bakar sebelumnya. Dongju sampai ke UGD dengan terhubung komunikasi dengan Sojung lewat headset Bluetooth. Sojung berbicara melalui teleponnya, menjawab semua pertanyaan Dongju apa yang harus dilakukannya. Seketika Teacher Kim yang memar masuk untuk mengambil alih. Dia menuju pasien yang dikerjakan Dongju dan berhenti sejenak menyadari Dongju mendapat pengarahan dari Sojung. Segera Sojung diam membeku saat melihat Teacher Kim. Kepala Koki memohon kepada Teacher Kim untuk menyelamatkan juru masak yang lain. 이 팔에 드레스 좀. 네. 팔에 이거 치료부터 좀 받자. 이거지. 잘못되는 거 아니지? Saat itu manajer Jo datang menemui Teacher Kim. Mengatakan semua biaya yang dikeluarkan untuk merawat korban luka bakar akan ditanggung perusahaan mereka. Selain itu manajer umum kasino itu manajer Jo mengatakan CEO Shin ingin bertemu dengannya lagi. Namun Teacher Kim menolak. 3 jam yang lalu, Teacher Kim ada di kasino menyelamatkan pengunjung di sana. Usai ini manajer Jo mengatakan kepada Teacher Kim bahwa Shin ingin bertemu dengannya. Saat bertemu dengan Teacher Kim, Shin tahu bahwa Teacher Kim diam-diam berkeliling merawat klien kasino VIP untuk mendapatkan uang tambahan. Shin menawarkan pekerjaan kepada Teacher Kim sebagai dokter pribadinya. Teacher Kim akan mempertimbangkannya jika Shin bersedia menyerahkan semua kekayaannya. 그 의사 새끼라는 놈이 북한에 달려왔을 텐데. 너가 김사부란 놈이냐? Seketika penjaga menerobos masuk memberitahu bahwa ada kebakaran di dapur. Teacher Kim menuju lokasi kebakaran, berupaya menyelamatkan teman juru masak gangsternya. Saat ini kepala koki gangster menaiki helikopter membawa bawahannya yang terbakar parah ke pusat perawatan khusus. Dongju mengkonfrontasi Teacher Kim mengenai Sojung yang membantunya menangani pasien. Sojung membantunya sebab dia belum pernah menangani pasien luka bakar. Ini bukanlah kesalahan Sojung. Teacher Kim marah mempermalukan Dongju di depan seluruh UGD dengan mengklaim bahwa Dongju hanya seorang pengecut yang bersembunyi di belakang orang lain. Sebab dia terlalu takut mengakui kesalahannya. Teacher Kim muak terhadap sikap Dongju yang sok tahu dan heroik. 수속 보드 따는 것도 그렇고. 이라 그러셨습니까? 지금 저한테? 핑계로 윤소정 끌어들인 거. Sejung berlutut di hadapan Teacher Kim memohon pengampunan. Bersumpah dia akan tetap berlutut hingga Teacher Kim mengembalikannya. Namun keputusan Teacher Kim sudah bulat akan mengeluarkan Sojung. Dongju yang marah menginginkan tinjunya ke Teacher Kim, namun Teacher Kim dengan mudah menghindarinya. 살았다고 다 아는 것도 아닌데. 라는 거 아니지? 어른이란 사람이! 아니잖아. Segera Mr. Go datang menghentikan Dongju. Perawat O menjerit agar pertarungan dihentikan. Dia lalu menegur Teacher Kim sebab terlalu keras kepada Dongju, serta keras kepala terhadap Sojung. Dia menuntut Teacher Kim mengembalikan Sojung walaupun protesnya lemah. 없을 만큼 잘해줬다고요. 근데 경험도 많지 않은 젊은
엉덩이! 김사부터 그만하세요! Usai ini di kantor, Teacher Kim berkumpul bersama Direktur Yo, Perawat Oh, dan Kite untuk mempertimbangkan situasi Sojung. Seketika Dongju masuk memberikan surat pengunduran dirinya. Muak dengan sikap Dongju, Teacher Kim mengatakan mereka tidak boleh menahan seseorang yang ingin pergi. Selanjutnya, CEO Shin menemui Teacher Kim. Shin mengungkapkan dia menjalani operasi jantung 2 tahun lalu, menghasilkan alat pacu jantung eksternal dengan implan transkutan yang dipasang. Sementara dia menunggu donor transplantasi organ yang cocok, dia meminta Teacher Kim melakukan operasi lanjutan untuknya. 뱃속에 박아놓은 뭘로 살아온 게 벌써 직접 오라고 그랬다며? Dongju bersiap untuk pergi. Dia bertanya kepada Sojung apakah dia pernah merindukannya dalam 5 tahun terakhir ini. Sojung dengan malu mengakui dia pernah memikirkannya. Sojung kemudian menasihati Dongju, walaupun kesuksesan itu penting, ingatlah bahwa kita adalah dokter. 내가 보고 싶긴 했냐고요. 나한테 무슨 말 했어? 내가 보고 싶긴 했어요. Saat keluar, perawat Oh meminta Dongju untuk menangani pasien sebelum pergi. Dongju setuju, dan perawat Oh meminta Park Eun-tak segera menyembunyikan barang-barang Dongju. Ketika menangani pasien, perawat Oh bertanya kepada Dongju apakah Teacher Kim dokter yang ahli atau dokter yang baik. Dongju terdiam. Di kantor, Teacher Kim memeriksa tangan Sojung. Usai itu dia meminta kepada Sojung untuk memberinya alasan mengapa dia harus tinggal di rumah sakit ini. Sojung mengatakan dia ingin belajar di bawah Teacher Kim. Mimpinya berkolaborasi dalam operasi bersamanya. Teacher Kim kemudian mengizinkannya tinggal, namun dia hanya bisa melayani sebagai pembantu perawat. 하고 컴바인 한번 해보는 게 배우고 싶습니다. Kepala rumah sakit Gode itu, Dr. Do menunjukkan resume calon karyawannya di hadapan CEO Shin, menunjukkan dokter terbaik yang bisa melakukan operasinya. Shin mengatakan dia telah memilih dokter untuk dirinya sendiri. Saat itu Shin menerima telepon dari Teacher Kim. Kim mengatakan mereka perlu membangun ruangan bersih di rumah sakit Doldam jika Shin ingin terus menerima perawatan di sana. Usai operasi pertamanya dengan Teacher Kim, Shin mengatakan untuk tidak khawatir, dia akan mengurus semua kebutuhan yang diinginkan Teacher Kim. Mendengar dan mengetahui ini tentu saja membuat Dr. Do merasa kesal. Dongju mendapati pasien di lokasi pinggul. Teacher Kim bertanya apakah Dongju pernah mengobati kasus ini sebelumnya. Dongju berkata belum pernah. Teacher Kim lalu turun tangan menunjukkan cara mengatasinya dengan metode inovatif namun relatif sederhana. Teacher Kim memberitahu Dongju bahwa untuk benar-benar menang di dunia, kamu harus menjadi orang yang dibutuhkan, seseorang yang tidak membuat alasan, namun membuktikan dirinya dengan keahliannya. Teacher Kim menambahkan, jika kamu tidak mengubah dirimu sendiri, maka tidak akan ada yang berubah. Dongju teringat akan kalimat ini, mengingatkannya dengan dokter yang menasehatinya saat dia masih muda. 아무것도 바뀌지 않는다. 정말로 이기고 싶으면 Dongju bertanya kepada Teacher Kim apakah dia adalah Dr. Bu Yongju. Namun Teacher Kim mengatakan bahwa dia adalah Teacher Kim. Sojung menemukan barang-barang Dongju. Dia mendapati foto keluarganya dengan surat di belakangnya. Dalam kilas masa lalu, Dongju berada di rumah sakit Gode mencari Dr. Bu Yongju untuk memberinya foto, di mana tertulis di belakang foto yaitu, "Aku Dongju, aku ingin menjadi dokter yang baik sepertimu saat aku besar nanti." Sehingga kasus ketidakadilan seperti ayahku tidak akan pernah terjadi lagi. Dongju bertanya kepada kita apakah Teacher Kim adalah Bu Yongju, ahli bedah legendaris. Namun kita berpura-pura tidak tahu hingga Dongju berjanji akan tetap menjadi staf di Doldam. Kita lalu merobek surat pengunduran diri Dongju yang artinya membenarkan bahwa Teacher Kim adalah Bu Yongju. 사부가 닥터 부용주라면 사부의 진짜 정체. Di masa lalu, Dr. Song berupaya menyadarkan pasien yang mengalami pendarahan yang menyebabkan pasien meninggal akibat operasi yang ceroboh. Teacher Kim memasuki ruang operasi dan menjatuhkan Dr. Song dan sambil berlinang air mata menatap pasien yang tidak sadarkan diri itu. Dongju berbicara dengan Sojung. Sojung bertanya mengapa dia memutuskan untuk tinggal di rumah sakit Doldam. Namun Dongju mengakui dia ingin belajar dari Teacher Kim. Dongju bertanya apakah Sojung telah mengetahui bahwa Teacher Kim adalah Bu Yongju. Sojung terkejut bahwa Dongju mengetahui rahasia Doldam. Dan Dongju marah kepadanya sebab menyembunyikan kebenaran darinya selama ini. 끝내 알 수가 없어지잖아요. 사부가 누군지 몰랐을 때니까요.
Selanjutnya, staf rumah sakit mendapat kabar terjadinya kecelakaan pengendara sepeda yang ditabrak truk. 7 telah tiba di rumah sakit, namun 1 meninggal, 2 luka ringan, dan 4 lainnya dalam perjalanan. 트럭 운전자요. Teacher Kim memeriksa sopir truk, menyimpulkan bahwa dia mengalami tamponade jantung, suatu kondisi yang ditandai dengan penumpukan cairan berlebih di sekitar jantung. Selanjutnya, Dongju akan memimpin prosedur pengendara sepeda, sementara Teacher Kim akan mengoperasi sopir. Segera Kite mendapat kabar dari polisi bahwa semua sepeda yang terlibat dalam kecelakaan merupakan survivor kanker. Pasien yang dioperasi Dongju mempunyai riwayat kanker hati. Kite memberitahu Teacher Kim informasi yang didapatkannya. Namun dia menyebutkan Dongju pernah mengoperasi anggota dewan yang meninggal karena kanker hati. Di ruang operasi lain, Dongju mulai trauma menyadari kesamaan kasus yang pernah dia tangani saat di rumah sakit Gode. Kite masuk dengan Teacher Kim berada di telepon berbicara dengan Dongju. Dongju mencoba mengundurkan diri dari operasi ini, dia kurang percaya diri. Teacher Kim mengatakan penyesalan akan membuat seseorang lebih gila daripada kegagalan. Teacher Kim meminta Dongju melakukan apa yang dia inginkan dan menangani pasien. HCC 럽죠. 간암 완치 판정받은 환자. 지금 거기 누워있는 환자. Perawat To mendekati Dongju mengatakan dia telah membantu Teacher Kim dengan banyak prosedur yang jauh lebih rumit daripada kasus ini. Meskipun ada saat-saat mereka gagal, ada lebih banyak kesempatan di mana mereka menang, sebab mereka bertahan hingga akhir yang pahit. Segera Dongju menghadapi rasa takutnya, kembali menangani pasien. Selanjutnya Teacher Kim muncul menawarkan mengambil alih, tetapi Dongju menolak. Namun Dongju tetap berada dalam pengarahan Teacher Kim yang diterima Dongju dengan rasa terima kasih. Ya, pada akhirnya operasinya berjalan sukses. Saat di luar, Teacher Kim mengatakan jika Dongju mengira dia akan memujinya atas kemenangan operasinya, dia salah besar. Sebaliknya, dia berhak menegur Dongju sebab tidak memeriksa riwayat medis pasien dan gagal melakukan CT scan sebelum operasi. Dongju menerima itu. 내가 너를 왜 붙잡아? 감이 안 잡혀서 그러는데요. 평생 자책하고. Sojung berbicara dengan Dongju. Sojung mengatakan dia tidak bisa tidak iri kepada Dongju sebab menerima kesempatan beroperasi bersama Teacher Kim saat dia bermimpi melakukannya selama 5 tahun terakhir ini. 내 수술을 가로챈 거죠, 김사부. 김사부하고 컴바인. Di masa lalu, Teacher Kim memukul Dr. Song sebab tindakan operasinya yang sembrono dan menuntut untuk mengetahui siapa yang mengizinkannya mengoperasi pasien. Dr. Do datang mengatakan Teacher Kim lah yang harus disalahkan, bukan Dr. Song. Dr. Do menjelaskan Teacher Kim menerobos masuk ke ruang operasi, membuat keributan dan mengakibatkan kematian pasien. Itulah yang akan dikatakan catatan resmi dan akan diperkuat oleh staf bedah. Teacher Kim menyadari mereka semua berada di pihak Dr. Do. Teacher Kim tidak akan pernah tunduk. Jadi, Teacher Kim mengatakan Dr. Do harus berlutut di hadapan ibu pasien yang mereka biarkan mati hanya agar Dr. Do bisa memainkan permainan kekuatannya. 또 테이블 대서 그 수술방에 들어가라 그랬어. Saat Teacher Kim pergi, Dr. Do bersumpah akan memasukkan Teacher Kim ke dalam daftar hitam dan tidak akan pernah bisa bekerja di rumah sakit lain lagi. Dr. Song, Inbum, dan Insu tiba di Doldam untuk bertemu dengan Dongju. Teacher Kim menghampiri Dr. Song bertanya padanya apakah dia masih hidup sebagai bayang-bayang Dr. Do. Dr. Song berpendapat dia kini adalah kepala Departemen Bedah Rumah Sakit Gode. Teacher Kim menuntut mengetahui alasan sebenarnya Dr. Song muncul di Doldam. Song mengatakan ini karena operasi si Eosin. Dia menyarankan Teacher Kim menyerahkan operasi itu agar tidak terluka lagi oleh ambisi dari Dr. Do. Inbum menemui Sojung, yang membuat Sojung terkejut. Dongju muncul menghampiri Inbum. Saat itu, Inbum memperkenalkan diri sebagai putra Dr. Do yang membuat Sojung bingung. Di masa lalu, usai dokter menutupi kain putih pada ibu Sojung yang meninggal, Dr. Do duduk dekat Sojung muda. Sojung memperkenalkan namanya dan mengeluarkan surat dari ibunya yang mengatakan untuk menemukan Dr. Do di rumah sakit Gode jika terjadi sesuatu kepadanya. Sojung bertanya kepada Dr. Do, apakah kamu ayahku? Saat ini Sojung bertanya kepada Inbum apakah Inbum mengingatnya. Inbum mengingat di masa lalu ayahnya memperkenalkan Sojung sebagai nunanya.
Saat ini Im Bum berbohong bahwa dia tidak ingat Sojung. Sojung meminta Im Bum untuk merahasiakan dari ayahnya bahwa dia ada di rumah sakit Doldam. Namun Im Bum tidak menjawab. 그리고 만난 지 좀 됐지? 이 자식 알아요? 또 안 했는데 알아서 내 소개까지 해줘. Selanjutnya, sopir taksi Im Bum tiba-tiba pingsan di jalan. Pasien perlu dioperasi. Sojung tidak bisa melakukan sebab izinnya dicabut oleh teacher Kim. Dia membutuhkan Dongju, namun Dongju sedang berada di luar dengan Dr. Song dan akan tiba 40 menit lagi. 축하지 않으면 나도 죽고 환자도 죽어. 아무리 빨리 가도 40분은 걸려요, 선배. Dalam perjalanan kembali, Dongju mendapati wanita meminta bantuan untuk menyelamatkan suaminya yang tergeletak di bawah gerobak. Sementara tidak ada ahli bedah umum lain di rumah sakit yang bisa melakukan operasi laparoskopi, hingga Im Bum menawarkan melakukan operasi sendiri. Ini melanggar kebijakan rumah sakit untuk dokter yang tidak terdaftar dalam melakukan operasi. Im Bum bersikeras dia harus melakukan sebab pasien kritis. Alhasil Sojung dan perawat O memutuskan melanjutkan operasi. 트랑 아테리만 묶으면 됩니다. 바이스케션 끝났습니다. Dongju tiba di rumah sakit dengan pasiennya. Ketika Dongju berlari ke ruang operasi, dia bertemu dengan teacher Kim. Ia menyadari untuk pertama kalinya seorang dokter yang dari rumah sakit lain beroperasi di rumah sakit Doldam. Teacher Kim masuk ke ruang operasi, namun Im Bum memiliki segalanya menangani pasien. Kim mengagumi kemampuan Im Bum. Teacher Kim meminta Im Bum dan Sojung ikut bersamanya. Seketika mereka dihadapkan Dr. Do yang muncul di hadapan mereka. Teacher Kim memberitahu bahwa putranya telah melakukan operasi tanpa izin di rumah sakitnya, sehingga Dr. Do menjadi marah kepadanya. 아들께서 대형사고 치시네? 하필 또 이럴 때. Pasien bernama Anwa meminta perawat Antak membantunya. Dia tidak memiliki uang untuk membayar perawatannya, sehingga dia ingin melakukan pekerjaan sambilan di rumah sakit ini. Antak lalu menyampaikan ini kepada perawat O dan membuatnya setuju. 일이라도 지켜주면 그렇게라도 되십니까? 그래서 배째라고? 치료비가 없어? Di kantor, Dr. Do bertemu dengan Direktur Yo dan teacher Kim. Dr. Do menunjukkan proposal untuk mengubah rumah sakit Doldam menjadi tempat pensiunan untuk orang kaya. Namun teacher Kim menolak, dan teacher Kim mengancam untuk membuat operasi tidak sah Im Bum menjadi masalah, mengakibatkan Dr. Do menyerah. 동수는 당신 전문이잖아. 뒤통수 제대로 맞았네. Di hari berikutnya, Kite membangunkan teacher Kim, semuanya sibuk dengan sesuatu. Saat mereka ke lobi, mereka dikejutkan kehadiran Im Bum dan Dr. Song untuk bertugas di rumah sakit Doldam. Pihak dari rumah sakit Gode ingin menguasai rumah sakit Doldam untuk mengamankan operasi CEO Shin. Di ruangan, Sojung menyudutkan Insu untuk mengenai pemindahannya yang tiba-tiba. Insu mengatakan dia tidak tahu apa-apa, dan mengeluhkan keluarganya sendiri sebab dia dikirim ke Doldam usai pemberitahuan yang singkat. Insu bertanya-tanya apakah pihak Gode akan bertanggung jawab jika istrinya menceraikannya. Perawat O menemui teacher Kim menuntut untuk mengetahui apakah dia akan mengizinkan staf Gode untuk tinggal di Doldam, sebab sudah jelas apa tujuan mereka. Perawat O memperingatkan bahwa jika teacher Kim dijatuhkan oleh Dr. Do, semua staf Doldam akan jatuh bersamanya. Teacher Kim berusaha menenangkan perawat O. Teacher Kim berbicara dengan Shin lewat telepon. Shin memintanya menentukan tanggal operasinya dan teacher Kim berjanji menelponnya usai semuanya siap. Teacher Kim menangani pasien dengan 5 luka tusukan dan membuat tim bekerja. Tidak lama pasien kedua memasuki UGD, membuat teacher Kim menyampaikan beberapa instruksi sebelum dia memberitahu Sojung untuk merawat pasien pertama. Usai Sojung menemukan luka pertama di punggung pria itu. Di waktu selanjutnya di ruang operasi, fase pertama operasi untuk pasien pertama berakhir. Ketika melakukan fase kedua, Sojung berdiri di ambang pintu, namun dia bersama dengan Pak Lee dengan senjata dipegang di dekat leher Sojung. Lee menuntut untuk menghentikan operasi terhadap pasien pertama, jika tidak dia akan membunuh Sojung. Teacher Kim mengabaikannya dan memberitahu Sojung bahwa dia tidak berniat menghentikan operasinya. Sojung mengatakan dia mengerti. 선배 죽는 걸 보고 싶어서 그럽니까? 수술 중에 오도 없이 적극적으로 불러서. Lee memberitahu bahwa pasiennya adalah pelaku pelecehan seksual.
Dan Lee menceritakan kisahnya bahwa saat dia keluar rumah, si pasien melakukan pelecehan terhadap istrinya yang sedang hamil dan putrinya yang berusia 11 tahun. Istrinya mengalami keguguran dan kini putrinya dalam traumatis. Lee menangis menambahkan bahwa dia mencela sistem peradilan yang memutuskan hukuman hanya 3 tahun untuk si pasien sebab itu pelanggaran pertamanya. Bahkan lebih buruk lagi, pasien seorang tahanan teladan sehingga dia dibebaskan setahun lebih awal dengan pembebasan bersyarat. 형이 얼마인 줄 알아? 근데 남 선생, 환자 바이탈. Teacher Kim memberitahu Lee bahwa dia mengerti, namun dia tidak akan menyerah pada operasinya. Selain itu, dia mengatakan dia bukan seorang pengacara atau hakim, namun seorang dokter. Jadi, apapun yang Lee ingin lakukan dengan pasiennya, dia harus melakukannya usai operasi selesai. Lee memberikan kesempatan kepada Teacher Kim dan timnya waktu 30 menit untuk mengoperasi si pasien. Seiring berjalannya waktu, mereka menerima telepon dari Kitty, namun sebenarnya itu polisi yang memberitahu Lee bahwa keluarganya ada di luar dan mengkhawatirkannya. Segera Lee mendengar suara putrinya yang menyuruhnya keluar secepatnya sebab dia merasa takut. 거기 있어? 지금 밖에 가족 들어와 계십니다. Teacher Kim menyelesaikan operasinya dan memberitahu Lee untuk melakukan apapun yang diinginkan. Namun dia juga memberitahunya bahwa sementara pasien selamat, tulang punggungnya terluka parah dan dia mungkin akan hidup lumpuh yang tidak berdaya selama sisa hidupnya. Teacher Kim menambahkan dengan mengatakan jika Lee ingin menjadi pembunuh, dia tidak akan menahannya. Namun Lee akan menghadapi konsekuensinya, yaitu dia tidak akan pernah melihat putrinya pergi ke SMA, ke perguruan tinggi, atau bahkan melihatnya menikah. Teacher Kim ingin Lee harus melindungi keluarganya sehingga mereka bisa mewujudkan masa depan itu bersama. 그런데도 지금부터 당신이 알아서 해. Segera Teacher Kim dan lainnya keluar membiarkan Lee sendirian di ruang operasi dengan si pasien. Namun Lee tidak bisa menyerang pasien, sebaliknya dia menangis di depannya sementara polisi mengelilinginya. Lee dibawa keluar, dia melihat putri dan istrinya. Lee memberitahu mereka dia menyesal atas segalanya dan dia akan segera kembali. 아빠 금방 올 거야. 괜찮아. 아빠 괜찮아. 여보 나 괜찮아. 아빠가 미안하다. Di waktu selanjutnya, Dr. Nam dan perawat Tom mendiskusikan mengenai operasi si pasien pertama. Dia mengatakan bahwa Teacher Kim tidak memperbaiki dura saraf di tulang belakang pasien seperti yang seharusnya. Dr. Nam menjawab itu mungkin karena mereka tidak memiliki waktu. Namun perawat Tom merenungkan mungkin karena Teacher Kim dilema sebab si pasien menjadi pelaku pelecehan seksual. 시간이 없어서 그런 거 아니겠어요? 김사부. 그냥 그 사람 사연만 생각하자고요. Di waktu sebelumnya, Teacher Kim menemui putri Lee. Teacher Kim berjanji kepadanya dia akan melakukan segalanya untuk mengobati luka yang diderita putri Pak Lee. 병원비는 걱정하지 마. 싹 고쳐줄게. Di waktu selanjutnya, Imbo berangkat bersama Sojung ke rumah sakit. Sojung mengklarifikasi bahwa ibunya merupakan objek naksir cinta Dr. Do. Namun itu tidak dibalas, meskipun dia menerima dukungan keuangan dari ayahnya. Di kantor, Dewan Rumah Sakit mempermasalahkan penanganan Teacher Kim terhadap operasi si pasien pertama kemarin. Selain itu, mereka telah mengetahui bahwa Sojung menderita PTSD, sehingga mereka membawa psikiater untuk memeriksanya. Teacher Kim yakin ini pasti ulah Dr. Do. Sojung kemudian diinterogasi oleh psikiater. Di waktu sebelumnya, psikiater mendapat perintah tegas dari Dr. Do untuk menghancurkannya meskipun dia wali Sojung, termasuk mencabut lisensi medisnya jika dia menganggap perlu membuatnya mengaku. Saat ini, psikiater bertanya kepada Sojung mengenai celah pergelangan tangannya, menjelaskan jawabannya akan direkam dan dapat digunakan untuk melawannya. Sojung menjawab dia tidak sengaja meminum terlalu banyak antidepresan yang mengakibatkan cedera. Dia mengerti konsekuensinya dan dia tidak bisa berbohong sebab dia seorang dokter. 무슨 사고였습니까? 속에 자상을 입었다고 되어 있는데 CEO Shin datang ke rumah sakit Doldam. Dongju memberitahu Shin bahwa rumah sakit Doldam saat ini sedang diselidiki pihak rumah sakit Gode. Teacher Kim mencoba membuat Dongju berhenti, namun Dongju tidak bisa dihentikan. Dongju meminta Shin mengajukan keluhan kepada pihak Gode atas apa yang dia anggap sebagai penyelidikan yang tidak adil terhadap rumah sakit Doldam. Shin menuntut untuk menelpon Dr. Do dan memintanya turun secara pribadi untuk menjelaskan situasinya. 그만 돌아가셔야 되겠습니다. 죄송합니다, 회장님. Teacher Kim menarik Dongju ke kantornya. Teacher Kim menyebut Dongju idiot, menjelaskan bahwa langkah Dongju secara praktis memastikan bahwa Sojung akan dikeluarkan dari Doldam.
Teacher Kim menambahkan bahwa Dr. Do tidak akan berhenti mendapatkan semua yang dia inginkan. 올라고 툭 하고 찔러본 거를 무슨 뜻입니까? 네가 꼴통인 줄 알았지만 Sementara itu, evaluasi Sojung masih berlangsung. Psikiater bertanya bagaimana Sojung bertemu dengan Teacher Kim. Sojung mengatakan Teacher Kim menyelamatkannya dalam 2 kesempatan. Psikiater bertanya apakah dia mempunyai pikiran untuk bunuh diri. Sojung berjuang menjawab, matanya berlinang. Dia kemudian meminta maaf dan segera keluar dari ruangan. 한 번이나 저를 살려주셨네요. 선생님 덕분에 살아났으니까 한 번 더 있네요. Dr. Do muncul berbicara dengan Shin dan lainnya. Dr. Do mencoba meyakinkan Shin bahwa dia hanya berusaha melakukan segalanya, membuat operasi CEO Shin berhasil. Tetapi keadaan Doldam tidak bisa diabaikan. Dia mengutip kejadian bagaimana rumah sakit Doldam memperkerjakan dokter dengan PTSD. Dr. Do memohon Shin untuk mempertimbangkan kembali keputusannya mempercayakan Teacher Kim dengan operasinya. Namun Shin tetap teguh memilih Teacher Kim dan sebaliknya menyarankan memecat Sojung. Direktur Yo memprotes keputusan itu. 됩니다, 회장님. 윤수정 선 결정한 일이니까 됐어. 됐다. Di luar, Dr. Do berbicara dengan Sojung. Sojung mengatakan alasan dia menjadi dokter untuk menerima pengakuan Dr. Do. Dr. Do bertanya mengapa dia mengkhianatinya dan mengapa dia harus bersama Teacher Kim. Sojung menjelaskan Teacher Kim membantunya melewati masa sulit. Dr. Do menambahkan jika dia menganggapnya sebagai ayah, Sojung akan datang kepadanya pada saat dibutuhkan daripada Teacher Kim. Mulai sekarang dia menganggap Sojung sudah mati untuknya. 저를 알아봐 주시고 함께 인정받고 싶어서였습니다. 계속 실망만 시켜드려서. Di waktu selanjutnya, Teacher Kim menginstruksikan Dongju untuk membawa Sojung kembali. Jika tidak, dia akan menerima surat pengunduran diri Sojung. Imbu menemui Sojung dan membawanya ke terminal bus sebelum bertanya kemana dia akan pergi. Sojung mengaku dia tidak tahu. Jadi Imbu memintanya menemaninya. 지금 같이 듣고 있어. 할 말 있으면 해. 갈 만한데 너 알고 있냐? 지금 선배 좀 찾아야겠는데. Di UGD, Insu merawat pasien yang sakit perut, muntah dan sakit leher. Insu memesan obat untuk meredakan gejalanya. Yeonhwa datang membantu membersihkan muntahan dan menyadari sesuatu yang aneh di leher wanita itu. Yeonhwa menyelinap ke kantor mencari kondisi yang disebut dengan sindrom Borhep untuk memastikan firasatnya. Nah, memergokinya memindai buku dan saat ditanya apa yang dia lakukan, Yeonhwa menutup buku itu segera keluar. Sojung makan bersama dengan Ingbum. Sojung menyadari dengan sedih bahwa dia benar-benar tidak punya tempat lain untuk pergi selain Doldam. Ingbum bertanya mengapa dia pergi jika dia tidak mempunyai tempat lain untuk pergi. 아닌데? 원래 그렇게 말이 많아요? 반항이라뇨? 그게 뭔가요? Sojung berada di rumah sakit Godi. Dia menemui psikiater yang melakukan evaluasi kepadanya. Namun psikiater mengklaim dia sudah menyerahkan laporan investigasinya kepada Dr. Do. Tetapi Sojung ingin menjawab pertanyaannya dengan benar dan mengatakan dia tidak pernah berpikir bahwa dia ingin mati. Dia menjelaskan dia tidak ingin mati bahkan saat ibunya meninggal atau bahkan usai kecelakaan Dr. Moon kekasihnya. Sojung menjelaskan karena keinginanku untuk hidup lebih kuat daripada rasa bersalah yang aku rasakan sebab menjadi satu-satunya yang selamat. Karena terlepas dari semua itu, aku ingin hidup. Psikiater memberikan amplop dengan laporannya memintanya mengirimkannya ke Teacher Kim atas namanya. Sojung membukanya melihat bahwa dia dianggap sehat secara mental untuk menjadi dokter. 살아남았다는 죄책감보다 방금 전에 원장님께 대답 못 드린 것 때문에 왔는데요. Saat keluar, Sojung bertemu dengan Dongju. Dongju bertanya apakah dia sudah selesai dengan urusannya. Sojung mengatakan sudah waktunya bagi mereka untuk kembali. Yeonhwa diam-diam melakukan perawatan dengan terampil terhadap pasien. Dia mencegah yang terburuk. Namun segera Yeonhwa terkejut saat melihat Prawato. 묻는 말에 정확하게. 중국 국적이라던데. Teacher Kim memilih melakukan operasi sendiri pada pasien dengan sakit perut. Namun kemudian penyidik muncul mencoba menghentikannya. Sebab pihak rumah sakit Doldam tidak diperbolehkan menangani pasien. Namun, Teacher Kim menolak menerimanya. 손바닥 들여다보시 꿰고 있는 사람 하면 꼭 환자 핑계를 대지. 응급 환자입니다. 안 보입니까? Sementara itu, Dongju dan Sojung berada di jalan mendapati sesuatu mengerikan dengan puing-puing tabrakan beberapa kendaraan. 이가 두 분 다 갓길로 피해 계세요. 그랬나
목, 다른 신체 외 통증은요? Dongju memberitahu Teacher Kim mengenai situasinya, menghitung lebih dari 10 total pasien yang membutuhkan perawatan. Teacher Kim memberitahu Dongju untuk mengirim wanita hamil, anak-anak, dan pasien pendarahan lebih dulu. Sojung menemukan penyebab asli dari tabrakan massal, yaitu 2 pria mabuk. Selanjutnya, Im-bum datang, dia segera membantu Sojung dan Dongju. Tim penyidik menghadapi Teacher Kim mengatakan jika dia melakukan perawatan terhadap pasien, ini akan menjadi pelanggaran langsung terhadap perintah. Mengingat Teacher Kim masih dalam proses penyelidikan. Teacher Kim marah bertanya apakah si penyidik akan bertanggung jawab jika ada korban yang meninggal. Seketika korban kecelakaan, ibu yang menangis menemani putrinya yang tidak sadarkan diri tiba di UGD. Seketika penyidik melihat ke tempat tidur dan menyadari putrinya baru saja dirawat di UGD. Putri penyidik mengalami pendarahan internal yang membutuhkan operasi, hanya Teacher Kim yang bisa melakukan operasi itu. Penyidik yang keras kepala mengatakan aturan adalah aturan, dia harus berpegang pada prinsipnya menahan Teacher Kim melakukan operasi. Teacher Kim menganggap penyidik bodoh yang tidak berguna. Teacher Kim mengatakan dia akan melanjutkan pekerjaannya meskipun ada gangguan, dan menantangnya untuk menghentikannya jika dia ingin melakukannya. Dongju dan Im-bum tiba di rumah sakit. Teacher Kim memberitahu mereka bahwa dia akan mengoperasi anak, sementara salah satu dari mereka harus melakukan operasi pada pasien dengan sindrom Borhep. Im-bum mengaku dia pernah melakukan prosedur melalui laparoskopi. Teacher Kim lalu menugaskan kepada Dongju untuk membantu Im-bum. Putri penyidik dalam ruang operasi, sementara si istri dan penyidik berbicara. Si istri mengatakan mereka datang untuk menemuinya sebab putrinya ingin melihat ayahnya. Sojung tiba di rumah sakit, dia menangani pasien kakek. Sojung bertanya apakah napas kakek sudah kembali normal. Dia menjawab sudah. Dan dia mengatakan besok adalah ulang tahun pernikahannya yang ke-54. 4주년 결혼 기념일이거든. 지금은 많이 좋아졌어요. Kakek mengatakan kepada Sojung bahwa nenek memiliki jantung yang lemah. Sojung memeriksanya berdetak sedikit lebih cepat dari biasanya. Namun nenek mengatakan itu mungkin karena shock kecelakaan itu. Saat melakukan operasi, Dongju dan Entak melihat sikap tegang Im-bum. Mendorong Dongju bertanya pada Im-bum apakah mereka harus memanggil Teacher Kim. Namun Im-bum dengan tegas menolak. Im-bum segera melakukan operasi dan berjalan lancar. Saat keluar, Dongju menginterogasi Im-bum menuntut mengetahui apakah Im-bum berbohong kepada Teacher Kim bahwa dia pernah mengoperasi pasien Borhep syndrome. Im-bum gugup namun mengatakan operasinya tidak terlalu sulit dan karena semuanya berjalan sukses. Sojung pergi menemui si nenek yang tidak bernapas di samping tempat tidur si kakek. Sojung berupaya melakukan kompresi dada, namun detak jantung si nenek tidak kembali. Kakek menuntut Sojung berhenti, sebab mereka telah menandatangani surat jangan diresusitasi untuk diterapkan dalam situasi ini. Kakek menyisir rambut istrinya mengatakan, kamu telah melalui banyak hal selama bertahun-tahun. 고생 많았어요. 살면서 고생 참 많았어. Entak memeriksa loker Yeonhwa hanya untuk menemukannya kosong. Menyadari Yeonhwa telah pergi. Teacher Kim memberitahu istri penyidik bahwa operasi berhasil. Penyidik menghentikan Teacher Kim. Teacher Kim mengatakan bekerja keras dalam hidup itu baik, namun jangan hidup dengan bodoh. Tolong jangan lupa mengapa kamu bekerja sangat keras dan alasanmu untuk hidup. Dr. Do menghubungi penyidik dengan marah, namun penyidik mengatakan dia melakukan apa yang diperlukan. Penyidik lalu berdiri di samping istri dan putrinya dengan lega. Usai ini Teacher Kim berbicara dengan Shin, dia mengatakan tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan, sebab Sojung menerima hasil normal pada evaluasi psikisnya. Sojung berada di kantor Teacher Kim, dia menemukan kartu pelajar di ruangan itu. Teacher Kim tiba di kantor, dan jelas tidak senang dengan gangguan Sojung saat dia mengambil kartu dari tangan Sojung. Dia meminta Sojung keluar dari kantornya. Sementara itu, Dr. Do bertemu dengan Dongju. Dia bertanya kepada Dongju apakah dia menyukai mobil barunya. Dongju menyadari mobil baru itu hadiah suap dari Dr. Do. Dr. Do ingin Dongju kembali ke rumah sakit Gode. 당황스럽습니다. 나와 손을 잡아볼 텐가? 그것부터 알아야 할 것 같아서. Di waktu selanjutnya, Dongju tiba tepat waktu merawat pasien sakit perut bernama Ju-hyuk. Ju-hyuk ditemani oleh temannya bernama Yong-gyun.
Dongju memeriksa Jo-hyuk mendapati memar besar di perut. Dongju kemudian melakukan tes trauma dan melihat cairan yang menumpuk di perut pasien. 환자분, 잠깐만 누워볼게. 점심시간이라 저밖에 없는데 의사분 불러주시면 안 될까요? Sojung menghadapi pengemudi mabuk yaitu Kang. Menuntut mengetahui mengapa dia berbohong mengenai memberikan persetujuannya. Ibu Kang memberitahu Sojung untuk berbicara dengan pengacara mereka jika Sojung memiliki masalah. Sojung marah memberitahu keduanya bahwa Kang telah menyebabkan orang meninggal karena kecerobohannya. Ibu Kang mengatakan pengacara dan asuransi mereka akan mengurus penyelesaian dengan para korban. Bahkan Ibu Kang membela puteranya mengatakan terkadang anak muda mabuk dan mengemudi. 앉아서 웃음이 나와요? 그 아저씨 두 분은 다리까지 잃었다고요? 그래서 한 명, 응급실에서 한 명. Di UGD, Teacher Kim memeriksa CT scan Jo-hyuk dan mendiagnosisnya dengan panperitonitis. Teacher Kim memerintahkan operasi darurat dan Dongju mengajukan diri dan Im-bum sebagai asistennya. Dua anggota militer datang mencari pembelot militer Jo-hyuk. Yong-jun melihat mereka segera membawa Jo-hyuk keluar dari UGD menghindari penangkapan. Akan tetapi saat di luar, Jo-hyuk ambruk di tanah. Nam melihat mereka dan berhasil meyakinkan Yong-jun untuk kembali membawa Jo-hyuk ke Doldam. Jika tidak, ini akan berdampak buruk bagi Jo-hyuk. Saat kembali, tim bersiap memasukkan Jo-hyuk ke ruang operasi. Namun petugas militer ingin membawa Jo-hyuk. Tetapi, Teacher Kim mengatakan tindakan ini dapat diartikan sebagai pencegahan perawatan medis. Anggota itu pun mundur. Di ruang operasi, Dongju memulai operasi dengan antak merekam prosedur operasi dengan kamera. Sementara Dr. So memberitahu Sojung untuk meminta maaf kepada Kang dan ibunya atas tindakannya sebelumnya, mengingat Kang merupakan anak anggota dewan. Namun Sojung menolak dan memintanya membiarkan mereka menuntutnya saja. 정의감 같은 거 꼭 얼마가 죽었다느니 미안함도 못 느끼냐느니. Sojung kemudian menunjukkan kepada Kang para korban yang terluka akibat ulahnya. Sojung lalu bertanya apakah menurutnya uang akan menghilangkan rasa sakit yang ditimbulkan. Kang pun terdiam. Sojung meminta kepadanya untuk memiliki hati nurani. Ibu Kang datang, dia memukul wajah Sojung. Sojung berjanji akan menuntut ibunya sebab memukulnya. 뭘 잘했다고? 네가 대체 뭔데? Di ruang operasi, staf medis terkejut melihat luka pasien akibat dari pemukulan. Mereka kini memahami mengapa Jo-hyuk kabur dari kemiliteran. 노르피 20cc를 올려. 죽으라고 때렸나 보네요. 개실 있는 부위는 확실히 아니지. Di ruang direktorio, Ibu Kang menuntut Sojung meminta maaf. Namun Teacher Kim memberitahu Sojung untuk meminta maaf. Namun sebelum melakukan itu, Ibu Kang harus meminta maaf sebab telah memukul Sojung. Ibu Kang mengatakan dia akan membawa ini ke pengadilan. Teacher Kim semakin marah, dia memamerkan kemungkinan merilis cerita mengenai situasi mereka ke media, lalu menekannya lagi untuk meminta maaf lebih dulu. Ini membuat Ibu Kang terdiam. 무릎까지 꿇을 정도로 잘못한 45도 정도. 꼭 사과 받아야겠습니다. Kang yang merasa bersalah meminta maaf kepada semua keluarga pasien. Dia menundukkan kepalanya dan menangis. Di luar, Sojung dan Kim tersenyum menyaksikan momen mengharukan ini. Selesai operasi, Dongju menyampaikan kepada anggota militer bahwa pasien mengalami shock septik dan radang parah di perutnya. Jika tekanan darah pasien terus menurun, maka organ-organnya akan gagal dan dia akan mati. Dongju menekan anggota itu bahwa Jo-hyuk kemungkinan dipukuli setidaknya 2 orang hingga menderita luka yang dia alami. Tentu ini membuat anggota militer itu tersinggung. Kemudian salah satu anggota membicarakan menulis penyebab kematian dalam sertifikat kematian Jo-hyuk. Teacher Kim mendengarnya dan bertanya untuk mengetahui siapa yang mati, namun anggota itu hanya berpura-pura bodoh. Dr. Do datang menunjukkan dokumen kepada Dongju sertifikat kematian pasien Jo-hyuk yang menyatakan Jo-hyuk meninggal sebab penyakit. Dongju kaget mengingat pasiennya belum meninggal. Dr. Do memberitahu Dongju untuk memikirkan konsekuensi dari tindakannya jika dia memasukkan informasi dengan benar. Kasus ini bisa menjadi berita nasional mengenai penyerangan intimidasi di dalam militer yang tidak akan baik untuk siapapun. Bahkan Dongju bisa dipecat sebagai akibatnya. 떨어지고 있고 유린도 안 나오고. 이 환자 아직 사망 안 했습니다. Teacher Kim masuk namun Dongju melewatinya begitu saja saat keluar. Selanjutnya, Teacher Kim mendapatkan sertifikat kematian palsu di tempat sampah yang dibuang oleh Dongju sebelumnya. Melihat ini, Teacher Kim menjadi marah.
Di UGD, Dongju berupaya menyelamatkan Ju-hyuk, namun tanda-tanda pemulihan tidak muncul, sehingga perawat Oh mendesak Dongju menyebutkan waktu kematian Ju-hyuk. Orang tua Ju-hyuk berkabung, anggota militer bertindak sedih ketika dia memberitahu mereka bahwa pihak militer akan menanggung semua biaya yang berkaitan dengan pemakaman Ju-hyuk. Ayah Ju-hyuk menyampaikan terima kasih dan permintaan maaf atas putranya yang menjadi pembelot. Segera Yongjun muncul mengumumkan Ju-hyuk telah dibunuh oleh mereka. Yongjun menjelaskan 3 anggota atasan akan memukuli Ju-hyuk dengan seenaknya, dan itulah mengapa Ju-hyuk meninggalkan kamp militer. 주혁이 얼차려 시키고 때리고 매일같이 상급자 3명이서 그게 무슨 소리냐, 영. Orang tua Ju-hyuk memohon Dongju memberikan bukti penyerangan anak mereka. Ibu Ju-hyuk yang bisu memberikan gerakan isyarat dengan ayah Ju-hyuk menerjemahkan. Dia meminta Dongju memberitahu apa yang Dongju ketahui. Dongju menjawab dia tidak bisa memberi mereka jawaban sebab masih ada beberapa jalan keluar untuk diselidiki. Dongju berada di restoran Dr. Nam berbicara dengan Teacher Kim. Teacher Kim bertanya kepada Dongju mengapa dia ingin menjadi dokter. Dongju mengatakan itu karena Teacher Kim pernah mengatakan padanya bahwa balas dendam terbaik itu menang melawan musuh-musuhnya dan mengatasi mereka dalam keterampilan. Teacher Kim mengingatkan Dongju bahwa walaupun dia memiliki dilema, dia harus ingat dia adalah seorang ahli bedah. Seseorang yang memegang nyawa orang lain di tangannya, dan dia harus mengingat beban tanggung jawab itu pada saat dia membuat keputusan. 그래서 그렇게 한 겁니다. 선생님이 그랬지 않습니까? 나도 하나만 묻자. Teacher Kim selanjutnya menyerahkan USB yang berisi rekaman kamera operasi Ju-hyuk dan memintanya untuk mengurusnya. Ibu Dongju tiba di rumah sakit ditemani oleh Kite. Mereka bertemu dengan Sojung dan Imbum. Dongju kembali ke rumah sakit Doldam. Dia yang mabuk mengatakan kepada Sojung bahwa dia menyukainya. Ini membuat yang lainnya merasa ngeri mendengar pengakuan Dongju. Usai membaringkan Dongju di tempat tidur, Ibu Dongju bertanya kepada putranya apakah dia menyukai Sojung. Dongju setengah tidur mengatakan iya dengan tegas. Esok harinya, sebuah lorong penuh poster yang berbunyi bahwa Dongju bukan dokter. Dia seorang pembunuh. Dongju menghadapi Dasong, menanyakan siapa dia dan mengapa Dasong memasang poster-poster ini. Dasong mengungkapkan dia wali dari pasien rumah sakit Gode yang dia jadwalkan. Namun Dongju memilih mengoperasi pasien PAP. Dasong mengatakan usai Dongju menjadwalkan ulang operasi ayahnya, sehingga dokter lain mengurusnya. Operasi diundur lebih jauh dan ayahnya meninggal sebab sepsis akut ketika menunggu operasi. Dia mendesak Dongju menjelaskan, menanyakan apakah Dongju membuat keputusan sebab pasien itu seorang PIP. Sementara ayahnya seseorang tanpa uang atau kekuasaan. Dongju seharusnya tidak melakukan diskriminasi. Dasong menambahkan dia tidak akan pernah bisa memaafkan Dongju, dan dia akan melakukan apapun agar mencabut izin medis Dongju. Sementara itu, di sudut Ibu Dongju mendengar semuanya. Polisi datang ke rumah sakit untuk membawa Dasong. Ibu Dongju muncul berlutut meminta maaf kepada Dasong atas tindakan putranya. Dongju datang dan ibunya meminta Dongju meminta maaf. Dongju meminta maaf mengatakan dia malu atas tindakannya. Dia berharap bisa kembali ke masa lalu untuk membalikan keputusan bodohnya itu. Dongju menangis ketika Dasong menangis dalam kesedihan. Teacher Kim menuju rumah sakit Gode. Dia menemui Dr. Do. Teacher Kim meninjunya memperingatkan untuk tidak pernah kembali ke rumah sakit Doldam dan tidak memanfaatkan anak didiknya untuk memenuhi keserakahannya sendiri. Dia lalu melemparkan sertifikat kematian palsu Ju-hyuk ke arah Dr. Do dan kemudian pergi. Dongju menyerahkan sertifikat kematian Ju-hyuk yang asli kepada orang tuanya yang menunjukkan penyebab kematian akibat pemukulan. Dia kemudian memberikan USB berisi rekaman operasi dan berjanji akan bersaksi jika mereka membutuhkannya di pengadilan. 고맙다고 전해달랍니다. Usai ini, Dongju duduk bersama ibunya untuk mengantarnya pergi. 본원엔 못 돌아갈 것 같아. 별별 일 다 겪는 거지. 그럼 그렇게 쉬울 줄 알았어? Dr. Do menghubungi Imbum, memerintahkan Imbum untuk bergabung bersama tim operasi untuk si Eosin dengan biaya berapapun. Imbum memprotes mengklaim dia adalah seorang ahli bedah umum dan bukan ahli bedah kardiotoraks. Tetapi Dr. Do bersikeras agar Imbum mengawasi dan melaporkan semua yang terjadi selama operasi itu. Imbum menemui Teacher Kim meminta agar dia bergabung dengan Teacher Kim dalam operasi Shin.
Dongju mendengar percakapan mereka. Di waktu selanjutnya, Teacher Kim mengumumkan timnya untuk operasi si Eosin. Dia menjelaskan prosedurnya. Teacher Kim menyebut Sojung sebagai asisten utamanya dan semua orang merasa senang kecuali Inbum. 이번엔 내일부터 매일 저녁 검사 결과에 따라 신 회장이 내일 우리 병원에 입원할 거야. Shin tiba dan Sojung tiba memperkenalkan dirinya sebagai dokter yang menangani perawatannya. Shin tidak senang dengan dokter wanita. Dia menuntut segera menemui Teacher Kim. Sojung berdiri tegak dan menjelaskan kepada Shin bahwa mereka perlu melakukan tes darah dan X-ray sebelum mereka melakukan CT scan besok. 에 대해 설명부터 드리겠습니다. 여자야? 회장님의 담당 일을 맡게 됐습니다. Imbo menghubungi ayahnya menyampaikan rencana dari Teacher Kim untuk menggantikan seluruh jantung buatan Shin. Ia membuat Imbum juga memberitahunya bahwa Shin mungkin menderita pneumonia dan diperkirakan akan menunda operasi beberapa hari. Selanjutnya pasien satu keluarga datang. Si ayah memberitahu Dongju bahwa dia menderita batuk selama beberapa hari dan bukannya sembuh. Dia justru menyebarkan ke istri dan putrinya. Dongju memeriksa si ayah bertanya apakah dia berpergian ke luar negeri baru-baru ini. Ayah mengatakan dia berada di Arab Saudi selama 2 bulan dan pulang 4 hari yang lalu. 크게 들이마시고요. 심하게 하더니 Dongju mengumpulkan timnya di ruang perawat dan memberitahu mereka bahwa mereka sekarang diisolasi untuk kemungkinan adanya kasus MERS. Dongju memberitahu tim mengenakan alat pelindung, mengkarantina pasien yang dicurigai MERS ke dalam ruang hybrid, dan menutup UGD. Di lantai atas, Teacher Kim menerima berita ini. Dia lalu menginstruksikan kita memberitahu pusat pengendalian dan pencegahan penyakit meminta pakaian hazmat. 그런데 아버님께서 설마 저희가 메르스라는 거예요? 메르스라고 들어보셨죠? Dongju memeriksa wanita bernama Yujung. Dia menyadari dia menunjukkan tanda-tanda radang usus buntu akut. Dongju lalu melaporkan ini kepada Teacher Kim yang menginstruksikannya mempersiapkan operasi darurat. 갈 때까지 환자 견딜 수 있게. 후진에 덩피 사인까지 있습니다. Teacher Kim memburu Dr. Song dan memintanya bersiap mengoperasi pasien radang usus buntu. Namun Dr. Song menolak. Dia ingin melindungi diri kemungkinan terkena MERS. Teacher Kim marah meminta Dr. Song segera bersiap. Di ruang hybrid, Dongju yang lemah jatuh ke lantai. Tim perawat memindahkan Dongju ke tempat tidur. Imbo memberitahu Sojung di lantai 2 bahwa Dongju pingsan mengakibatkan dia bergegas ke bawah. Sojung kemudian menemui Teacher Kim memintanya agar diizinkan menggantikannya untuk masuk ke ruang hybrid, dengan alasan dia adalah spesialis UGD. Dan karena itu dia paling cocok membantu pasien di dalam. Mengenai Shin, dia telah menyerahkan tugasnya kepada Inbum. Sojung masuk ke dalam, dia memeriksa Dongju yang demam tinggi. Sojung menyadari Dongju kehilangan kesadaran karena dehidrasi dan kelelahan. 같이. 똑바로 누워봐 주시겠어요? 수술 못 들어가는 거 아닌가? Teacher Kim menemui Inbum, bertanya apakah Inbum membocorkan informasi pingsannya Dongju kepada Sojung, agar Inbum bisa menjadi asisten pertama di operasi Shin. Inbum berbohong dan menyangkal semuanya. 왜 그러십니까? 회장님 상태는 많이 좋아지셨습니다. Perawat O kemudian mengumumkan Dinas Kesehatan Masyarakat telah mengirimkan layanan transportasi agar pasien UGD bisa pulang satu persatu. Namun dia mengatakan kepada mereka untuk tetap dikarantina mandiri hingga hasil darah resmi dikonfirmasi. Esok paginya, kita berlari ke kantor Teacher Kim melaporkan bahwa pasien negatif MERS. Sojung bergegas menanyai pasien keluarga mengenai konsumsi makanan mereka baru-baru ini. Jadi Sojung mendiagnosis mereka dengan paragonimiasis, yaitu infeksi parasit yang disebabkan makanan laut mentah tersebut. 참깨철이라고 좋아한다고 해서 가져오셨었는데 혹시 참깨 간장게장? Dongju terbangun mendapati Sojung. Dongju bertanya apakah dia yang merawatnya. Sojung mencoba berbohong, namun Dongju menangkap sorot matanya. Hingga Sojung mengaku. Selanjutnya, Yeonhwa menuju ruangan Direktur Yo. Dia mengumumkan bahwa dia seorang mahasiswa residen kedokteran valuta asing yang kabur selama pelatihannya untuk menjadi seorang ahli bedah umum. Sebab tekanannya terlalu kuat.
Dia kembali sebab tekadnya berubah usai menemui dokter di rumah sakit Doldam. 막 부르셔도 됩니다. 연아 씨. Puan masuk ke UGD mengeluhkan nyeri dada. Imbum merawatnya dan menyadari pasien mempunyai alat pacu jantung yang ditanamkan. Teacher Kim menegur Imbum sebab tidak melakukan prosedur protokol untuk pasien alat pacu jantung. Sojung memeriksa ekokardiogram. Dia menemukan Hwan kehilangan fungsi jantung yang substansial. Teacher Kim mengatakan kepada Imbum untuk melakukan operasi ECMO atau oksigenasi membran ekstrakorporeal. Mengingat Imbum pernah mengatakan dia pernah melakukan sebelumnya. Saat di ruang operasi, Teacher Kim mengawasi Imbum. Teacher Kim menjebak Imbum dengan memberinya kanula yang salah. Imbum tidak menyadari itu. Teacher Kim menariknya bertanya apakah dia yakin. Teacher Kim memberitahu Sojung untuk melanjutkan operasi dan meminta Imbum segera mengikutinya keluar. Dia bertanya pada Imbum bagaimana Imbum bisa mengetahui semua teori di balik ECMO, namun bukan ukuran kanula yang benar jika dia telah melakukan operasi sebelumnya. Teacher Kim menambahkan dia tidak ingin melihat Imbum semakin merendahkan dirinya sendiri dengan kebohongannya. 알면은 누구든지 할 수 있는 거죠. 이렇게 잘하는 새끼가! Selanjutnya, Teacher Kim mengumpulkan tim bedahnya dalam tugas operasi Sin. Dia menyatakan kembali Sojung sebagai asisten pertamanya untuk bagian jantung. Dia memberitahu Dongju memimpin ekstraksi bagian perut mesin dan Imbum sebagai asisten Dongju. 신회장에 수술을 하기로 했어. 지금부터 9일 뒤. Saat di luar, Dongju mengakui kepada Sojung bahwa dia menyukainya. Sojung kemudian menerimanya. Di rumah sakit Godi, Dr. Do melakukan percakapan dengan putri Sin yaitu Shin Hyun-jung. Saat dia memberitahunya bahwa operasi Sin yang tertunda. Dan kepala ahli bedahnya adalah Dr. Bu Yongju atau kita kenal dengan Teacher Kim atau Kim Sabu. Di masa lalu, sidang komite medis dengan kepala interogasi adalah Hyun-jung. Dia mempertanyakan Teacher Kim mengenai apakah dia memaksa bawahannya melakukan operasi atas namanya, yang mengakibatkan 2 kematian di meja operasi oleh ahli bedah tidak berpengalaman dan tidak memenuhi syarat. Teacher Kim menghadapi rekan medisnya bertanya apakah dia pernah memintanya mengoperasi atas namanya. Dr. Song hanya menunduk. 질문은 내가 하고 조용히 하세요, 닥터 부용주. 하라 그런 적 있냐니까! Hyun-jung menuduh Teacher Kim, dokter egois yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan muridnya untuk keserakahan dan yang mengambil pujian terhadap pekerjaan mereka guna memajukan reputasinya sendiri. Di waktu sebelumnya, Dr. Do berusaha meminta Teacher Kim mengambil kasus PIP sementara Hyun-jung hadir. Namun Teacher Kim menolak sebab dia mempunyai pasien lain yang telah menunggu giliran untuk operasi. Tampaknya Teacher Kim mengetahui beberapa waktu kemudian bahwa Dr. Do diam-diam memanfaatkan nama Teacher Kim untuk operasi yang tidak diikutinya, sehingga dia bisa meningkatkan keuntungan rumah sakit. Waktu bergerak maju saat Teacher Kim memukul Dr. Song usai operasi dan kematian murid Teacher Kim bernama Jang Hyun-ju. Kembali ke sidang komite medis, Hyun-ju mengeluarkan keputusan bahwa mulai hari ini Dr. Bu Yongju tidak akan diizinkan melanjutkan praktik kedokteran. Di waktu sekarang, Hyun-jung menemui ayahnya meyakinkan Shin untuk keluar dari rumah sakit Doldam dan pergi ke rumah sakit Gode. Shin tampaknya hampir mengalah pada ajakan putrinya itu. Hyun-jung bersiap memproses dokumen untuk pemulangan Shin, namun Sojung menghentikannya mengatakan dia memerlukan izin dari dokter yang merawat agar pasien bisa dipulangkan. Di luar ruangan, Hyun-jung bertemu dengan Teacher Kim. Dia mengatakan dia tidak ingin ayahnya dioperasi dengan tipe dokter seperti Teacher Kim. Hyun-jung marah memanggil Teacher Kim dengan Bu Yongju, namun Teacher Kim menunjuk label namanya mengatakan semua orang di sini memanggilnya dengan Teacher Kim. Sementara Dongju, Imbum, dan Dr. Song memeriksa CT scan pasien perut. Dongju berpikir gejala pasien itu ada di ekor pankreas. Sementara Imbum percaya itu abses usus. Song menugaskan Imbum untuk mengoperasi meskipun itu pasien Dongju. 바울 오리진 같은데요? 네, 오리진이 펑크리아스 테일 쪽인 것 같은데요. Teacher Kim dan Hyun-jung melanjutkan pertemuan mereka. Teacher Kim menunjukkan hasil CT scan Shin. Hyun-jung mengenali tumor di paru-paru ayahnya, menandakan stadium akhir. Teacher Kim memberikan pendapat bahwa Shin mempunyai waktu kurang dari 3 bulan untuk hidup. Usai ini, Teacher Kim bertemu dengan Yeonwa. Yeonwa memberitahu Teacher Kim mengenai situasi mengenai pasien perut.
Dan Teacher Kim memeriksa CT scan, dia juga curiga gejalanya itu ada di ekor pankreas. Teacher Kim menemui Dr. Song. Imbu menghubungi Dr. Song menanyakan mengenai bagaimana melanjutkan operasi sekarang usai diketahui bahwa pankreas adalah masalahnya. Imbu memanggil Dr. Song untuk bantuannya, dan Teacher Kim memaksa Dr. Song untuk ke ruang operasi. 이제 어떡할까요? 상황에 대처할 수 있는 것도 서전의 능력인 세이지 외과과장이라는 놈이 Dr. Song masuk ke ruang operasi, mengambil alih, namun tiba-tiba arteri limpa pecah dan mengeluarkan darah. Kemudian Dongju maju mengambil alih, menambal robekan di arteri limpa. Dongju memulai menambalnya, dia melakukan dengan gerakan cepat seperti yang dilakukan Teacher Kim. Usai operasi berakhir dengan sukses, Dongju menyebut Imbum berbohong mengatakan padanya untuk tidak terlalu bertanggung jawab dengan kehidupan pasien. Imbum kesal meninju Dongju dan mereka terlibat pertarungan, sebelum Mr. Go muncul memisahkan mereka. Di waktu selanjutnya, Teacher Kim mengadakan rapat tim untuk mengumumkan bahwa mereka tidak akan melanjutkan operasi jantung buatan Shin, sebab karsinoma paru stadium terminalnya. Tiba-tiba Shin masuk untuk memberitahu mereka bahwa dia ingin melanjutkan operasinya, mengatakan dia ingin menjalani beberapa hari terakhirnya dengan jantung yang sehat. Shin berbicara berdua dengan Teacher Kim. Shin mengerti bahwa operasi itu akan berat pada tubuhnya, dan mengingat kerumitannya, dia tahu peluangnya bertahan hidup sangat kecil. Namun dia ingin hidup dengan baik hingga akhir. Dia memohon agar Teacher Kim mematuhi keinginannya. 수술에 대한 그림을 무슨 고민을 하시는 거? 수술을 쉽게 포기할 김사부가 아니겠지. Teacher Kim bertemu dengan Dongju, mengungkapkan keinginannya mempersingkat waktu operasi Shin menjadi 6 jam untuk memberi mereka kesempatan sukses lebih tinggi. Dongju berpikir dia gila, berpendapat waktu operasi normal dari jenis operasi ini adalah 10 jam. 우리 두 사람도 전 찬성입니다. 안 그러냐 강동주? Selama sisa waktu hingga operasi, Shin tim dengan rajin mempersiapkan berbagai tugas mereka, memastikan semuanya berjalan lancar. 1시간 25분입니다. 이걸 어디서 줄이느냐? 그 안에 우리의 과제는 Dongju berbicara dengan Inbum. Dia mengusulkan mereka membagi tanggung jawab Dongju saat ini, yang akan membantu mempersingkat waktu sedikit. Dongju menambahkan operasi Shin sangat jarang dan benar-benar akan meningkatkan resume mereka. Inbum akhirnya menerima tawaran itu. Waktu terus berlalu dan operasi Shin siap dilakukan. Dongju dan Inbum menunggu di luar ruang operasi, menunggu giliran mereka. Sementara Teacher Kim masuk lebih dulu. Sementara itu, Dr. Do dan para dokter Gode menyaksikan di luar di layar lebar. Sojung memulai kanulasinya, namun segera dia mengenai arteri dan darah menyembur keluar. Teacher Kim menyuruhnya tetap tenang dan fokus. Sojung berhasil mendapatkan kendali atas sarafnya dan mereka melanjutkan. Di luar, Yeonhwa memberitahu Inbum dan Dongju bahwa pasien lain dengan perforasi ulkus perlu segera dioperasi. Dongju mendapat ide gila segera melakukan operasi perforasi ulkus bersama Inbum, lalu menyelesaikannya tepat waktu untuk membantu operasi Shin. 알겠습니다. 우리 쪽에 10분 간격으로 알려주세요. Inbum dan Dongju menangani pasien lain. Dongju menemukan perforasi, tangannya bergerak dengan cepat seperti Teacher Kim. Selanjutnya Dongju dan Inbum segera menyelesaikan operasi tersisa bersama-sama. Usai ini, Teacher Kim juga menyelesaikan bagiannya dalam operasi Shin. Dongju dan Inbum segera mengambil bagian mereka mengambil alih operasi. Mereka selesai memangkas 2 menit lagi dari waktu yang diberikan untuk Teacher Kim. Di ruangan lain, reporter diam-diam menyelinap ke kantor pribadi Teacher Kim. Dia memotret semua catatan dan penelitian mengenai operasi Shin. Kembali ke ruang operasi, Teacher Kim menjahit jantung buatan pengganti dalam waktu singkat. Dia memerintahkan jantung dihidupkan. Segera jantung mekanis mulai memompa dengan ritme yang stabil. Sementara kepala Departemen Kardiologi Gode mengatakan kepada Dr. Do, ini adalah operasi yang cepat dan mulus. Di ruang operasi, Sojung merasakan detak jantung Shin dengan air mata bahagia di matanya.
Tim operasi Shin menyelesaikan operasi tepat 6 jam 2 menit. Hyunjung menemui Teacher Kim menanyakan kondisi ayahnya. Teacher Kim mengatakan Shin baik-baik saja, dan dia harus bangun dalam 6 hingga 12 jam ke depan. 어이 도원장, 뇌동맥을 건드린 것 같던데. 뭐 현재까지 괜찮습니다. Teacher Kim memasuki ruangan, dia segera diganggu oleh Kite yang membawa reporter O untuk menemuinya. Teacher Kim mengenali reporter itu. Dia mengatakan bahwa reporter O telah menghancurkan hidup dengan kata-kata miring yang dia tulis. Reporter O ingin membuat Teacher Kim menjelaskan kebenaran kepada dunia terkait kejadian di masa lalu. Teacher Kim menantangnya, jika kamu mengetahui yang sebenarnya, apakah kamu akan berani menulisnya? Selanjutnya, Dr. Do bertemu dengan reporter O. Reporter O menemukan rencana ambisius Teacher Kim yang dia ambil lewat ponselnya. 아주 개 꿈을 꾸고 있었구만. 그게 아닌가 싶던데. Hyunjung menyerang Teacher Kim dengan rentetan pertanyaan mengenai kondisi ayahnya. Dia menjawab mereka perlu mengamati selama 48 hingga 72 jam lagi. Namun Hyunjung gelisah. 지금 오전 10시입니다. 왜 아버지가 아직도 안 깨어나시는 거예요? Dr. Do datang mendukung Hyunjung. Dr. Do memerintahkan Teacher Kim memulai segala macam tes pada Shin. Teacher Kim menolak, mengatakan gangguan yang tidak disengaja dari banyak tabung dan kabel yang terhubung ke Shin dapat membahayakan nyawanya. Dr. Do mengungkapkan dia mengetahui rencana Teacher Kim dan melempar dokumen foto yang dia terima dari reporter O. Dr. Do kemudian menempatkan Dr. Sim yang akan bertanggung jawab atas Shin berikutnya dan menuntut CT scan segera dilakukan. 그래서 폐암 말기는 회장님을 바로 받고 싶었던 게 바로 그거였어. Teacher Kim mengeluarkan kontrak tulisan tangan dan menunjukkan di depan wajah Dr. Do. Itu adalah pernyataan tersumpah dari Shin yang secara hukum memberi Teacher Kim kepercayaan untuk menangani perawatannya usai operasi. Tentu saja ini membuat Dr. Do menjadi kesal dan marah. Di masa lalu, Teacher Kim bertemu dengan Jang Hyunju. Pasien Hyunju bertanya kepada Teacher Kim di departemen mana Teacher Kim bekerja, dan kemudian bertanya apakah dia tahu seorang dokter bernama Bu Yongju. Teacher Kim bertanya mengapa Hyunju begitu tertarik untuk bertemu dengan Bu Yongju. Hyunju mengatakan Bu Yongju seseorang yang dia hormati, dan mimpinya menjadi seorang dokter seperti dia. Saat ini, Dr. Do membahas langkah selanjutnya dengan Hyunjung, sebab kini sudah 24 jam penuh sejak operasi Shin. Dan dia memperkirakan bahwa Shin telah mengalami beberapa kerusakan otak. Dia mengusulkan mereka menutup Doldam sepenuhnya dan memindahkan Shin perawatan lebih lanjut. Teacher Kim kemudian mengonfrontasinya mengenai keputusannya menutup rumah sakit Doldam. Teacher Kim kesal kepadanya dan memintanya menunggu sampai tanda 48 jam. Dan pernyataan itu mengakibatkan Hyunjung marah. Hyunjung mengatakan semakin lama mereka menunggu, semakin besar peluang ayahnya untuk mati otak. Teacher Kim penuh amarah, menuntut mengetahui siapa yang mengucapkan omong kosong seperti itu. Ini membuat Teacher Kim bertanya-tanya apakah Hyunjung dan Dr. Do benar-benar ingin CEO Shin mati, sehingga mereka bisa mengendalikan kekayaan dan pengaruhnya. Teacher Kim memperingatkannya untuk menunggu memutuskan apa yang harus dilakukan mengenai rumah sakit Doldam, hingga dia menyelamatkan Shin. Di rumah makan Nudon, Direktur Yeo berbicara dengan pemiliknya, mantan perawat Gode. Dia mengungkapkan, Doldam akan ditutup oleh Dr. Do. Berita itu mengejutkan mantan perawat itu. Di ICU, Sojung berada di sisi Shin dan menyadari Shin menggerakkan jari-jarinya. Teacher Kim bergegas ke ICU, dia meminta Shin menggerakkan tangannya jika dia bisa mendengar suaranya. Shin melingkarkan seluruh tangannya ke tangan Teacher Kim sebagai konfirmasi. Hyunju mendengar kabar baik ini, segera menemui ayahnya. Dia bertanya kepada ayahnya bagaimana keadaannya. Shin memastikan dia baik-baik saja. Hyunjung lalu menangis di pelukannya diliputi rasa lega. Teacher Kim berdiri di sana dengan manis mengejek ke arah Dr. Do. Di waktu berikutnya, Dongju diberikan amplop berisi catatan operasi dengan nama Teacher Kim pada mereka dari rumah sakit Gode. Tanggal operasi 29 April 2002. Dongju membaca file itu, dia mengingat kembali hari kematian ayahnya. Hyunju mengumumkan kepada Teacher Kim bahwa dia akan kembali ke Amerika untuk bersama anak-anaknya sebentar, namun akan kembali memeriksa ayahnya. Dia memintanya merawatnya sebagai gantinya. Hyunjung bertanya bagaimana dia bisa menggunakan nama Teacher Kim. 그러시겠죠. 아버지 계신 동안만이라는 거. 당분간
Di masa lalu di rumah sakit Godi, Teacher Kim menghabiskan waktu bersama pasien Hyunju. Hyunju adalah orang yang memberikan nama Teacher Kim. 김아무개 선생님. 김아무개라고. Berjalannya waktu di pemakaman Hyunju, ibunya memberi Teacher Kim hadiah dari Hyunju. Itu kartu pelajarnya, surat, dan mixtape yang selalu diputar oleh Teacher Kim. Sendirian di mobil, Teacher Kim membaca surat Hyunju. Hyunju mengungkapkan dia tahu Teacher Kim adalah dokter Bu Yongju. Dia berterima kasih atas bantuannya dan berjanji berkunjung sambil mengungkapkan mimpinya untuk mengoperasi pasien bersamanya. Dongju menjelaskan bahwa dia kini tahu bahwa Teacher Kim adalah ahli bedah yang memprioritaskan VIP pada hari kematian ayahnya. Dongju menuntut mengetahui mengapa Teacher Kim menunda operasi ayahnya, dan apakah itu benar dia, dan bukan Dr. Do, yang membuat keputusan itu. Teacher Kim tidak melakukan apapun untuk melawan tuduhan Dongju, dan mengatakan padanya, kedua pasien datang dalam waktu 5 menit satu sama lain. Teacher Kim membuat keputusan bahwa pasien lain lebih mendesak daripada ayah Dongju, bukan karena pasien lain seorang VIP. 우리 아버지를 제쳐두고 심근경색 환자가. Saat ini dua pasien harus ditangani. Pasien pertama radang usus dan pasien kedua diseksi aorta. Dongju mengklaim dia akan melakukan operasi pasien kedua dan Teacher Kim pasien ketiga. Sementara itu, wali pasien pertama menghadapi Insu mengenai keadaan suaminya dengan kaca menancap di perutnya. Dia mengeluhkan mengapa suaminya tiba di UGD dulu namun belum ditangani. Insu memintanya dipindahkan agar dia bisa menjalani operasi sesegera mungkin, namun rumah sakit berikutnya terlalu jauh. Atas keluhannya itu, Insu menghubungi Dongju memintanya mempercepat operasi pasien kedua agar pasien pertama segera diobati. 우리 남편 배에 유리가 박혔다고. 중암 환자들이 먼저 있어서 다친 사람 눕혀놓고 뭐 하는 거예요? Teacher Kim dan Soju mengerjakan operasi pasien di seksi aorta. Teacher Kim lalu menyelesaikan bagian utama operasi. Sebagai penutup, dia meminta Soju melakukan jahitan terakhir. Dongju menangani pasien kedua. Dia berjuang menemukan asal dari pendarahan arteri. Dongju menghadapi wali pasien kedua. Si wali bertanya apakah ini benar-benar berjalan baik, sebab dalam perjanjian operasi pasien seharusnya memakan waktu 2 jam. Namun Dongju selesai dalam waktu 1,5 jam. Dongju mengatakan dia melakukan yang terbaik dan waktu operasi bukanlah faktor besar dalam keberhasilannya. Dongju kembali bertemu dengan Teacher Kim dan mengonfrontasinya lagi mengenai ayahnya. Dongju mengatakan dia memahami keputusan Teacher Kim sebagai dokter. Namun sebagai seorang putra, dia tidak bisa menahan amarahnya. Teacher Kim menyuruhnya mengatasi perasaannya sebab dia bukan remaja yang tidak berdaya lagi. 나문 kini seorang dokter. 죽은 사람의 아들이라는 거 알고 실 때려 부수던 날 말입니다. 그래서 절 도와주신 겁니까? Dokter Nam bertanya kepada Teacher Kim, mengapa Teacher Kim tidak mengatakan sebenarnya bahwa dia tidak tahu ayah Dongju datang ke UGD hingga terlambat. Teacher Kim mengatakan jika dia tahu keputusannya tidak akan berubah, dan Dongju tidak membutuhkan alasannya. Di rumah sakit Godi, Dr. Do mengumumkan kepada pers berita mengenai operasi Sin yang merupakan transplantasi jantung buatan pertama yang berhasil di Korea. Tapi dia mengambil semua pujian itu dan menghilangkan nama Teacher Kim di semua laporan. Dr. So mengumpulkan tim transplantasi jantung buatan kecuali Teacher Kim, mengundang mereka ke pesta besar rumah sakit Godi yang diadakan untuk menghormati mereka. Namun mereka menolak undangan itu sebab Teacher Kim tidak hadir. Wali pasien kedua menangis saat Dongju memberitahunya bersiap menghadapi yang terburuk. Dia bertanya apakah ada yang tidak beres dalam operasi kemarin. Dongju menjelaskan konsumsi alkohol pasien yang menyebabkan gejalanya. Wali pasien pertama datang menuntut suaminya dipindahkan ke ICU. Dongju mengatakan itu tidak mungkin dengan situasi saat ini. Suaminya tidak dalam keadaan kritis yang memerlukan masuk ICU. Namun wali pasien pertama tidak peduli. Mendengar keluhan wali pasien pertama, wali pasien kedua tidak tahan dan mulai bertengkar. Wali pasien kedua mengklaim operasi suaminya dilakukan terburu-buru oleh Dongju dengan lalai karena keluhan keras wali pertama kepada Insu. Sementara wali pasien pertama menuduh wali kedua yang memulainya dengan mengambil tempat mereka untuk operasi. Seketika pasien pertama mengalami serangan jantung. Meski melakukan CPR,
Irama jantung tetap datar dan dinyatakan meninggal. Wali pasien kedua menuntut Dongju menghidupkan kembali suaminya dan menyalahkan Dongju sebab tidak melakukan operasi dengan benar. Dongju berteriak bahwa alkohol lah yang membunuh suaminya, bukan operasinya. Dongju yang kesal melihat wali pasien pertama. Dia berkomentar bahwa kini suaminya bisa dipindahkan ke ICU sebab pasien lain sudah meninggal. Ini tentu membuat wali pasien pertama terdiam. Dongju berbicara dengan teacher Kim. Dia bertanya mengapa dia disalahkan atas kelangkaan tempat tidur ICU dan kecanduan alkohol pasien, padahal bukan salahnya. Dongju mengakui kemunafikannya mengenai situasinya saat ini dan situasi masa lalu teacher Kim dengan operasi ayahnya. Teacher Kim mengatakan meskipun tugas mereka menyembuhkan, mereka sering disalahkan karena sifat pekerjaan mereka. Teacher Kim mendesak Dongju meminta maaf kepada wali pasien atas sikapnya. 술하고 나서 잘못했다요. 많이 듣는 말이 먼저 하냐? Sementara itu, mantan suster memberitahu reporter O bahwa teacher Kim tidak bersalah. Namun dia tetap bertanggung jawab sebab nyawa orang lain dipertaruhkan. Dalam kilas balik, Dr. Do mengancam teacher Kim dengan memecat 7 rekan kerjanya yang telah melakukan operasi nama palsu jika teacher Kim tidak mematuhinya. Dari 7 orang, 3 orang pencari nafkah utama dalam keluarga mereka yang tidak akan pernah dipekerjakan lagi jika berita mengenai perbuatan mereka terungkap. Mantan perawat menyebutkan bahwa dia dan lainnya pengecut saat itu dan hanya merasa lega sebab Bu Yongju atau teacher Kim telah pergi. Reporter O bertanya siapa ahli bedah utama operasi Hyunju. Dia menunjuk foto Dr. Do di koran. Di lorong, Dr. Nam berbicara dengan Dongju. Dia memberitahu Dongju bahwa teacher Kim tidak hanya menutupi 7 anggota staf rumah sakit. Ada 1 orang lain dia lindungi, seorang anak SMA yang telah menghancurkan setengah UGD rumah sakit Gode. Pihak rumah sakit ingin menuntut ibu anak itu dan memenjarakannya, namun pengunduran diri teacher Kim menghentikan hal itu terjadi. Dongju menyadari siswa itu adalah dia. 여기 넘는 돈을 청구했었고 부영주가 덮어준 사람은 Teacher Kim menerima amplop dokumen berisi informasi mengenai semua pasien yang dioperasi secara salah atas namanya. Teacher Kim melihat catatan yang menempel yang ditulis oleh reporter O dengan mengatakan, "Meskipun aku tidak bisa mengungkapkan kebenaran kepada dunia, aku ingin setidaknya memberikan kebenaran kepada orang yang paling perlu mengetahuinya." Dongju menemui wali pasien pertama, mengatakan, semua pasien yang datang ke Doldam diperlakukan sama dan diberikan segala upaya yang tulus. Setelah mengetahui ada pesta di Gode, teacher Kim memberitahu perawat O, Kitty dan Dr. Nam ikut bersamanya ke pesta, dan meninggalkan Dr. Song, Insu, dan Yeonhwa di rumah sakit Doldam. Usai mengajak Sojung dan Imbum, dia kemudian bertanya kepada Dongju apakah dia juga akan ikut dengan mereka. Dongju mengatakan, "Guru, jika kamu pergi, aku akan pergi." 응급실은 어쩌고요? 서울들 가서 축하받아야지. 저 축하해준다고 초대했다는데. Staf rumah sakit Doldam melangkah ke rumah sakit Gode. Mereka bertemu dengan Dr. Do yang kaget melihat teacher Kim. Dia bertanya kepada teacher Kim apa yang dia lakukan di sini. Dan teacher Kim menjawab jelas dia di sini karena dialah yang memimpin operasi jantung buatan. Teacher Kim memberitahu Dr. Do bahwa dia menutup mata terhadap Dr. Do dan lainnya selama ini, karena dia hanya ingin menjalani hidup sendiri dan tidak ingin diganggu. Namun kini hati nuraninya tidak akan membiarkannya terus hidup seperti ini. Menyadari bahwa undang-undang pembatasan hukum sudah kadaluarsa terkait kasus 14 tahun lalu mengenai kasus pasien Hyunju, Dr. Do mengatakan itu tidak akan pernah berlaku di pengadilan. Namun, teacher Kim mengatakan meskipun dokumen itu tidak mempunyai kekuatan hukum, namun akan menyulitkan Dr. Do mempertahankan posisinya di rumah sakit Gode. Dr. Do mencoba menjanjikan pusat trauma yang diinginkan teacher Kim, namun teacher Kim menolak. Teacher Kim ingin Dr. Do mundur dari kekuasaan dan membereskan seluruh kekacauan yang dibuat dengan kehidupan orang lain. Teacher Kim bersiap untuk pergi, namun diserang oleh Dr. Do, sehingga terjadi pertarungan. Hingga menyebabkan pahatan es jatuh di atas mereka yang mengakibatkan cedera bagi keduanya. Teacher Kim mengalami luka pada tangan dan kepalanya. Segera Dongju dan Sojung menangani teacher Kim ke UGD untuk merawatnya. 네, 혼자 들으시겠대요. 내가 들으면 돼. 엑스레이 결과 나왔습니다. Sojung bertemu dengan perawat Ji. Mereka berbicara mengenai kehidupan mereka sekarang dan tentang hilangnya Sojung 6 tahun lalu.
Sojung melihat wallpaper latar belakang seorang anak laki-laki. Anak itu adalah putranya yang berusia 5 tahun yang mirip dengan ayahnya, yaitu Dr. Moon, mantan tunangan Sojung yang meninggal. Karena Sojung tidak pernah mengetahui hubungan Perawat Ji dan Dr. Moon di masa lalu, dia tidak bereaksi. Perawat Ji dengan tulus mendoakan kebahagiaan Sojung di masa depan. 괜찮게 지냈어요. 문득문득 궁금했거든요. Dr. Do meminta Imbum kembali ke rumah sakit Gode usai mengobati luka ayahnya. Imbum menantang ayahnya untuk pertama kali dalam hidupnya. Dia menyatakan keinginannya hidup sebagai dirinya sendiri dan untuk diakui sebagai Do Imbum. Imbum akan tetap tinggal di rumah sakit Doldam. Di waktu selanjutnya, pasien komikus berbicara dengan Shin. Shin bertanya apa yang dia lakukan. Pasien komikus mengatakan dia ingin menggambar saat masih mempunyai energi yang tersisa dalam dirinya. Sebab dia tidak tahu mana yang akan menjadi mahakarya terakhirnya sebelum dia meninggal. Dr. Do menemui CEO Shin. Dia berlutut memohon agar Shin memaafkannya atas operasi identitas palsu yang dituduhkan oleh Teacher Kim kepadanya. Namun, tanpa Dr. Do sadari bahwa Teacher Kim tidak pernah membahas secara spesifik mengenai kesalahan dan kelicikan Dr. Do pada Shin. Tentu ini pertama kalinya Shin mendengar masalah ini. Sementara Kim menguping mendengar Dr. Do mengakui kesalahannya yang korup itu. 억식에 불과한 겁니다, 회장님. 이미 어떤 법적 효력도 없을 뿐더러. Saat semua staf rumah sakit Doldam sedang minum di luar, Teacher Kim berbicara berdua dengan Dr. Do. Dr. Do bertanya kepada Teacher Kim apa motivasinya, dan bertanya apa yang ingin dia capai di rumah sakit Doldam yang kecil ini. Teacher Kim lalu menjawab, aku orang yang romantis dan ingin menjadi dokter yang menyelamatkan nyawa. Dia ingin percaya bahwa ada orang lain seperti dirinya di luar sana yang juga ingin menjadi dokter yang peduli, bukan yang mencari keuntungan seperti Dr. Do. Dia memberitahu Dr. Do bahwa dia yakin Imbum salah satunya. Di restoran Dr. Nam, staf rumah sakit mendapat informasi bahwa kecelakaan kendaraan beruntun terjadi. Mereka semua yang berpesta harus kembali ke rumah sakit. Saat mereka tiba, Teacher Kim membagi tugas memberi mereka pasien berbeda dan memandang timnya dengan bangga. Manajer Joe mendekati pasien komikus untuk memberitahunya mengenai seorang dermawan ingin membeli hasil komiknya dengan imbalan biaya operasinya. Teacher Kim menerima cerita bergambar karya dari pasien komikus pemberian dari Shin. Komik ini berisikan cerita tentang Teacher Kim yang menangani pasien Shin. Pagi hari, Kite menerima 2 surat untuk Dongju dan Dr. Nam. Kita menduga surat Dr. Nam berisi keputusan atas kasus malprakteknya yang tertunda. Sementara itu surat Dongju lebih misterius itu dari Mayo Clinic. Perawat O memberitahu latar belakang kasus malpraktik Dr. Nam, di mana gadis muda meninggal selama operasi sebab komplikasi. Orang tua menyalahkan Dr. Nam dan menuntutnya. Pengadilan memutuskan melawannya pada sidang pertama, namun putusan dibatalkan, sehingga penuntut mengajukan banding pengadilan lebih tinggi. Dan surat yang dikirim adalah hasilnya. Perawat O mengatakan setelah kejadian itu, Dr. Nam meninggalkan Gode. Dr. Nam adalah orang yang membawa Teacher Kim ke Doldam. Dr. Nam membuka surat itu dan melihat bahwa tuntutan jaksa ditolak. Teacher Kim kedatangan tamu istimewa yaitu Lee Yongju. Yongju mendengar desas-desus kembalinya Teacher Kim dan mengikuti berita mengenai prosedur transplantasi jantung CEO Shin hingga dia bisa menemukan Teacher Kim di Doldam. 선배 소문이 슬슬 들리더라고. 여기 생각보다 운치 있다. Mereka berbicara di ruangan Teacher Kim, di mana Yongju telah meninggalkan Korea 4 tahun lalu. Selain itu, Yongju adalah mantan kekasih Teacher Kim. Yongju mengatakan kepada Teacher Kim bahwa dia ingin Teacher Kim mengoperasi pasien hanya saja pasien ini positif HIV. Selanjutnya, kita memohon kepada perawat O membujuk Teacher Kim berubah pikiran terkait pasien positif HIV. Tetapi perawat O berpihak kepada Teacher Kim. Pasien HIV tiba pada saat staf Doldam membicarakannya, namun Yongju mengatakan kepadanya untuk tidak memperdulikan mereka. 네. 그러면 아주 위험한 거예요. 알아본 데는 그것보다 훨씬 더 많고. Dengan pasien dirawat di rumah sakit, Teacher Kim berbicara dengan Dongju dan Imbum. Dia memulai membuat daftar beberapa tindakan pencegahan keamanan tambahan menghindari penularan. Teacher Kim kemudian bersiap memasuki ruang operasi saat Kitty dan Dr. Song datang memintanya mempertimbangkan kembali sekali lagi operasi ini. Song meyakini bahwa Teacher Kim pasti akan menolak operasi ini jika bukan karena Yongjo yang meminta sendiri.
Yongjo mendengar tuduhan itu. Yongjo memahami risiko tinggi dan kemungkinan penularan yang menakutkan. Namun Yongjo menunjukkan hal paling menakutkan adalah diskriminasi mereka. Dia meminta mereka mencoba tidak membiarkan rasa takut mengaburkan kemampuan mereka untuk membuat keputusan jelas dan penuh kasih mengenai kehidupan seseorang. Sementara Sojung menerima telepon yang memberitahu mereka mengenai pasien yang masuk dengan luka tembak. Teacher Kim menginstruksikan Dongju mengoperasi pasien dengan luka tembak, namun Dongju tidak memiliki pengalaman itu. Sehingga Yongjo mengajukan diri sebab dia mempunyai banyak pengalaman di lapangan dengan luka-luka semacam itu. Yongjo akan membimbing Dongju melakukan operasi sementara Teacher Kim mengoperasi pasien HIV positif. Dongju dan Yongjo melakukan operasi, segera mereka bekerja sama untuk mengeluarkan peluru dengan sinkronisasi yang sempurna. 네, 명심하죠. 선생님 지금 어십니다. Teacher Kim dibantu oleh Yeonwa dan Imbum. Imbum berhasil mengangkat tumor pasien dan mulai melakukan langkah selanjutnya. Setelah kedua operasi selesai, Yongjo dan Teacher Kim minum kopi bersama. Yongjo memberitahu Teacher Kim bahwa daerah tempatnya bertugas banyak terjadi bom dan semua orang meninggal. Dia tidak menangis. Sebaliknya dia marah, bertanya-tanya mengasihani dirinya sendiri mengapa hal seperti ini terjadi kepadanya. Kemarahan itu membuatnya takut dan juga membenci orang lain. Yongjo merasa dirinya seolah-olah tersesat. Teacher Kim menunjukkan Yongjo masih bekerja keras demi pasien HIV positif, sehingga Yongjo tidak boleh tersesat seperti yang dia pikirkan. Memperhatikan ekspresi Yongjo yang muram, Teacher Kim menawarkan bahunya untuk Yongjo bersandar. Dongju berbicara dengan Sojung. Sojung bertanya-tanya mengenai surat yang diterima Dongju. Mengingat Sojung yakin Dongju akan pergi meninggalkannya ke luar negeri menerima tawaran rumah sakit di sana. Namun Dongju mengatakan dia terlalu malu menunjukkan kepadanya. Sebab itu surat penolakan. Dongju kemudian bersumpah bahkan jika dia diterima, dia tidak akan pergi atau setidaknya dia tidak akan pergi tanpa Sojung. 그렇게 날 훅 보낼 생각까지 했어요? 팔려서 말 안 하고 넘어가려고 그런. Di waktu selanjutnya, Yongjo pergi meninggalkan Doldam. Sementara Sojung bertanya kepada perawat Oh bagaimana dia dan Teacher Kim pertama kali bertemu. Di masa lalu, perawat Oh muda diinterogasi petugas polisi sebab memukul pasien. Dia menyatakan pria itu melecehkannya. Sementara di ruangan yang sama, Teacher Kim menerima pengarahan dari polisi. Namun Teacher Kim mengatakan dia melindungi siswa dari sepasang preman. Seketika seorang di dekatnya pingsan sebab kekurangan darah. Teacher Kim menanganinya dan perawat Oh ikut membantu. Mereka kemudian bertukar nama dan berjabat tangan, dengan demikian mempererat persahabatan yang sangat lama ini, dan drama ini pun berakhir.